bakal ngadain Tiket Talks dengan judul Siapin Mental Hadapi SIMAK UI 2021. Jadi kenalin, nama aku Zahra Zafira dari mahasiswi FEB UI 2020 yang bakal jadi moderator dan nemenin kalian untuk mandu diskusi malam ini. Sebelum mulainya acara, aku mau bacain peraturan dulu. Yang pertama, mic dimohon untuk di-mute atau turn off selama acara berlangsung. Boleh untuk diaktifkan jika moderator mengizinkan. Kedua, jika ingin bertanya, silahkan tulis nama _bertanya dan pertanyaannya di kolom komentar lebih dahulu. Nah, gimana nih teman-teman persiapan untuk SIMAK UI-nya yang nggak kerasa lagi sekitar 2 minggu lagi mungkin? Nah, kalian tuh nggak salah sih datang ke sini. Karena untuk menghadapin SIMAK UI, nggak hanya siap secara materi, tapi juga wajib secara mental. Makanya, kalian untuk mempersiapkan mentalnya, wajib banget ikut webinar ini. Dan untuk materinya, kalian bisa cek di TO SIMAK UI, website analitika dan aplikasi, ada TO Express, TO Expert, yang wajib banget kalian cek, karena TO Express itu bisa langsung dikerjain, terus langsung kerjainnya bisa secara berulang, dan sistem penilaiannya juga sesuai SIMAK UI 2021. Terus pembahasannya juga konseptual, dan bonus digital download soal SIMAK UI PDF dalam bentuk PDF. Nah, di tryout expert juga, kalian selain bakal dapat benefit yang tadi, kalian dapat grup belajar SIMAK UI Premium bersama mentor expert analitika, dan juga free materi yang sering keluar di SIMAK UI, atau kalian suka bilang, lah. Nah, karena analitika ID sayang kalian juga, kalian berkesempatan untuk dapat TO Expert gratis dari giveaway webinar malam ini. Penilaiannya itu gimana ya, Kak? Nah, penilaiannya itu bakal berdasarkan penanya terbaik yang akan diumumkan di akhir sesi. Jadi kalian wajib banget harus nanya dan juga aktif selama acara. Karena nanti kalian bisa dapat tryout itu secara gratis. Nah, daripada kita lama-lama ngobrol-ngobrol terus, kita langsung mulai aja nggak sih? Karena daripada nanti kalian mulai ngantuk, oke? Nah, yang pertama ini, aku punya pembicara keren dari mahasiswa kedokteran UI. Namanya Hairunisa Farina, atau kita akrab kenal dengan Kanisil. Kanisil merupakan anak mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, angkatan 2016, dan nggak hanya dia mahasiswi kedokteran, dia juga mempunyai banyak penghargaan seperti Effect of Soybean Supplementation of OYAK Crypo Preservation 2021, terus top 10 GPA FMUI regular 2016, Gold Medal International Genetically Engineered Machine Competition 2019. Banyak banget nggak sih penghargaannya? Kalian penasaran dong, gimana dia bisa nge-achieve hal itu dengan banyaknya usaha-usaha, walaupun dia tuh mahasiswa kedokteran, tapi dia masih bisa punya achievement sebanyak itu. Jadi daripada lama-lama, aku kenalin langsung aja Kanisil. Waktu dan tempat dipersilahkan ya, Kak. Oke, halo semuanya. Ini gue udah bisa mulai share screen belum ya? Udah, Kak. Gue share screen dulu. Wait. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Kak? Oke, ini mulai aja kan ya? Ya, jadi salam kenal semuanya. Kenalkan, nama gue Hairunisa Farina, tapi dipanggilnya Nisil, dan saat ini gue diminta tolong untuk persiapan mental. Menurut gue sih ini bukan persiapan mental ya, ini cuma apa yang pernah gue lakukan dulu ketika gue berada di masa-masa seperti kalian. Oke.
tadi udah diperkenalkan sama narasumber, jadi nama gue dipanggilnya Nisil, tapi nama lengkapnya Hairunisa Farina. Saat ini kuliah di FKUI angkatan 2016. Nah, kan SIMAK UI sebentar lagi nih. Gue nggak tahu sih kapan, tapi kalau nggak salah 19 Juni ya, berarti sekitar 2-3 mingguan lagi. Karena udah deket, jadi sebelum kita mulai, kita quote dulu deh biar keren. Jadi tuh quote favorit gue adalah quote-nya Fyodor Dostoevsky yang bunyinya, "The worst sin is that you have destroyed and betrayed yourself for nothing." Maksudnya apa? Nanti bakalan gue jelasin kemudian. Oke, next. Jadi menurut gue, untuk mencapai suatu tujuan, suatu goals, itu kita harus punya step-stepnya. Step-stepnya kayak gimana? Ini gue sudah mencoba merangkum berdasarkan apa yang gue baca dan pengalaman gue selama gue berjuang masuk kuliah, gue berjuang selama kuliah, dan lain sebagainya. Jadi more or less kalian bisa mengambil pengalaman lah, pembelajaran 1 atau 2 biji dari apa yang gue sampaikan sekarang. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah tanya ke diri lu sendiri, apa sih yang gue mau? Jadi tentukan target lu dulu. Ini gue lihat partisipannya ada 34, dikurangin gue narsum 2 orang sama Zahra tadi sama adminnya, berarti sekitar 28 kali ya. Nah, 28 orang di sini ikut ini pasti punya tujuan yang sama gitu loh. Pengen lolos SIMAK UI, pengen masuk UI. Ya kan, benar kan? Nah, semuanya pasti pada mau ikut SIMAK UI. Biar apa? Ya biar bisa masuk UI. Terus, kenapa sih? Kenapa harus UI? Karena UI bagus? Atau karena UI masuk top QS University? Atau ada alasan-alasan lain? Ntar bakalan dibahas. Terus gimana caranya biar berhasil? Ya selama ini kan kita tahu kalau misalnya mau lulus tes, ya belajar lah. Tapi masa belajar doang? Nah, terus gimana kalau nggak berhasil? Karena hidup tuh nggak semulus muka Anda yang dikasih filter Instagram. Jadi pasti ya nggak mungkin dong misalnya ada 1000-an orang yang daftar SIMAK UI FK. Tapi yang diterima sama FKUI melalui jalur SIMAK tuh cuma 50-60-an orang. Nah, sisanya kemana? 940 orangnya kemana? Jadi, ya 940 orang ini harus punya backup plan lah. Gitu maksud gue. Nah, oke. Yang pertama tadi kan udah nemu kan ya, goals-nya apa, goals kalian apa. Karena gue mengasumsikan kalian semua ada di sini karena goals-nya sama, mau masuk UI lewat jalur SIMAK. Oke, itu udah di-keep, disimpan baik-baik. Jadi karena udah tahu goals-nya, terus yang kedua tanya nih, kenapa harus UI? Kenapa kalian nggak milih Harvard gitu, atau MIT, atau universitas-universitas lain, atau UGM, atau universitas swasta yang lain? Jadi coba tanya ke diri kalian sendiri, ini balik lagi ke slide yang sama. Kenapa pengen masuk UI? Ask yourself, apa karena gengsi, atau cita-cita kalian semua sejak fetus, atau pengen masuk UI ganteng atau UI cantik, pengen membahagiakan orang tua, atau biaya pendidikannya murah. Nah, whatever the reason is, semua alasan kalian tuh valid. Jadi nggak ada alasan yang lebih baik dibanding alasan yang lain menurut gue. Karena orang tuh pengen masuk UI ya alasannya benar-benar apa ya, baik gitu loh alasannya. Jadi nggak ada kan yang pengen masuk UI karena pengen nikung pacar temennya gitu. Jadi ya tanya ke diri kalian sendiri, apa alasan kalian pengen masuk UI.
kalau udah nemu alasan kenapa mau masuk UI, kalau gue sih, gue bakalan catet alasannya. Entah di buku, atau di dinding kamar, selama gak dimarahin sama mak lu, atau ditempel di kulkas juga boleh. Kenapa ini penting? Karena ini bisa jadi semacam kayak reminder untuk diri kalian kalau mulai capek atau mulai putus asa. Dan at least it works for me. Kayak jadi ceritanya tuh gue sering nulis apa yang ingin gue capai selama 10 tahun ke depan, selama 15 tahun ke depan. Dan ketika gue capek, gue butuh motivasi, gue butuh semangat, gue bakalan balik lagi ke catatan-catatan itu. Gue jadi mengingat-ingat lagi apa alasan gue berada di sini untuk pertama kalinya dan apa yang membuat gue bertahan sejauh ini gitu. Jadi menurut gue penting untuk nemu alasan kenapa mau masuk UI gitu. Dan penting untuk dicatat. Oke. Terus yang ketiga, gimana caranya biar berhasil? Kalau udah nemu apa tujuannya, alasannya apa? Yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah gimana caranya? Nah, pasti udah pada tahu kan, nggak lain dan nggak bukan caranya adalah dengan belajar. Nggak ada tuh yang mau masuk UI, gogoleran doang nonton Netflix. Tapi, jangan belajar dulu kalau belum jelas strateginya gimana. Menurut gue, cara belajar yang baik itu adalah dengan bikin planning. Karena gue nggak tahu ini quote-nya siapa. Sesungguhnya gagal merencanakan itu gitu katanya. Jadi kalau gue dulu, ini sekilas cerita aja ya. Gue sekolahnya di Gorontalo, di Man Insan Cendekia. Dan waktu itu gue sudah pengen ngambil SNMPTN di FK Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Tapi, dan gue udah yakin banget tuh, udah 99,9% gue pasti lulus SNMPTN. Karena ya nilai-nilai gue bisa dibilang lumayan lah untuk masuk SNMPTN ke FK Unhas. Nggak taunya ketika pengumuman SNMPTN gue nggak lulus. Nah itu pasti sedih banget dan apa ya, devastating banget waktu itu. Jadi sampai bingung, ini gue nggak belajar apa-apa buat SBMPTN, buat ujian mandiri, buat SIMAK, buat UM-UGM. Terus gue tinggal punya waktu, itu pengumumannya bulan Maret apa ya. Terus SIMAK, jadwal SIMAK itu SBMPTN bulan Juni, SIMAK seminggu atau 2 minggu setelahnya, kalau gue nggak salah. Nah, gue cuma punya waktu Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan. Jadi, ketika itu tuh gue panik. Gue nggak nyiapin apa-apa buat ujian-ujian tersebut. Terus gue juga masih dalam kesedihan karena ditolak sama universitas yang gue mau. Nah, ketika itu gue langsung mikir cepet. Oke, berarti gue tinggal punya waktu 3 bulan. Dari bulan Maret sampai bulan Juni, gue melis materi apa yang gue nggak bisa. Misalnya, gue tuh paling bisanya kimia sama biologi. Paling nggak bisa matematika sama fisika. Bahkan matematika dasar gue nggak bisa sama sekali, jujur. Sumpah, gue bego banget matematika. Nah, setiap hari gue meluangkan minimal 2 jam untuk membahas soal matematika, minimal banget, tiap hari pasti ada. Gue belajar 2 jam matematika, terus sisanya ya udah gue belajar yang lain, entah itu TKPA atau entah itu mata pelajaran saintek yang lainnya gitu. Tapi karena gue tahu gue bego di matematika, jadi gue meluangkan waktu khusus untuk matematika. Jadi kalian juga harus mengenali kelemahan kalian di mana. Ada tuh yang jago matematika tapi biologinya ya gitu. Ya udah, berarti dia juga harus meluangkan waktunya, at least adalah beberapa jam diluangkan untuk belajar biologi. Karena gimana ya? Ya lu butuh
itu untuk bisa survive ujiannya gitu. Terus setelah direncanakan, bikin target yang jelas, oke, terus patuhi targetnya. Kalau misalnya lu udah berniat bakalan belajar matematika 2 jam per hari, ya dipatuhi targetnya. Jangan dulu buka HP, jangan dulu scroll IG, jangan dulu main TikTok kalau belum nyampe 2 jam. Emang capek, tapi ya ingat nggak quote yang tadi gue bilang di depan? The worst sin is that you have destroyed and betrayed yourself for nothing. Jadi daripada dosa terburuk, jadi inti quote itu adalah dosa terburuk lu adalah lu telah menghancurkan diri lu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu. Dan itu hal yang selalu gue pegang selama ini sih. Jadi kalau lu pengen sesuatu, lakukanlah itu sepenuh hati dan lakukanlah hal-hal yang mengarahkan lu ke target lu. Yang menjauhkan lu dari target, coba dibuang dulu gitu. Oke. Nah, jangan pikir ketika gue ngomong kayak tadi, gue lurus-lurus aja gitu perjalanannya selama belajar. Enggak gitu. Gue juga sama kok kayak kalian. Gue juga masih suka scroll IG ketika belajar. Gue juga masih suka anxious, masih suka belajar segini udah cukup belum ya? Apa gue masih kurang? Atau gimana? Atau masih ada yang belum gue pelajarin? Terus soal learning pattern gue udah belajar tapi kok nggak ngerti-ngerti. Lagi gue tuh paling susah memahami apa sih FX-an gue udah lupa. Gue terakhir kali belajar itu 5 tahun yang lalu, jadi sekarang udah lupa. Fungsi ya? Kalau nggak salah ya fungsi. Jadi gue belajar itu nggak pernah ngerti. Terus karena saking ini kayak gimana sih kok nggak ngerti-ngerti, gue suka demotivated. Jadi suka, udahlah apa gue nggak kuliah dulu sekarang. Ya itu nggak apa-apa, wajar. Nggak apa-apa lu suka demotivated atau suka tiba-tiba capek di tengah jalannya. Tapi yang penting jangan berhenti. Jadi entah lu lari atau lu jalan, lu ngesot, lu gelinding, yang penting tetap jalan gitu loh. Jadi misalnya nih hari ini gue bisa menyelesaikan 10 soal matematika dalam 2 jam, banyak amat. 5 soal matematika dalam 2 jam. Terus besoknya gue capek, gue cuma bisa 2 dalam 2 jam, ya nggak apa-apa. Asal tetap ada yang lu kerjain selama 2 jam full. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngerjain soal matematika doang. Tuh. Terus buat distraksi-distraksi yang bisa kalian batasi dengan sendirinya. Misalnya scroll IG, main TikTok gitu-gituan. Kalau saran gue sih di uninstall dulu. Terus diganti sama aplikasi-aplikasi yang membantu kalian untuk belajar. Ya entah itu aplikasi bimbel online atau ya aplikasi-aplikasi apapun lah. Grup-grup Telegram yang bisa bikin kalian belajar, bahas soal. Ya pokoknya sebisa mungkin hilangkan distraksi itu gitu. Terus soal kedua nih, anxious. Gue tuh adalah tipe orang yang high functioning anxiety dulu. Jadi maksudnya high functioning anxiety itu apa? Jadi gue tuh bisa berfungsi maksimal, gue bisa kerja dengan baik, bisa belajar dengan baik kalau gue anxious, kalau gue panik. Kalau gue nggak panik, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan hal itu tuh gue merasa selama itu gue cara kerjanya emang kayak gitu, emang harus panik dulu baru bisa belajar. Pasti gue yakin di antara kalian ada juga yang kayak gini, harus panik dulu baru bisa belajar. Akhirnya gue menunggu adrenalin kicks itu datang, gue nunggu deadline dulu, terus gue nunggu apa ya, gue selalu panik menjelang ujian, menjelang event apapun yang butuh gue belajar dulu. Nah ini tuh sebenarnya nggak bagus karena ya gue jadi menyadari kalau gue capek banget ketika gue anxious. Gue yakin nih pasti ada yang kayak gini juga. Jadi suka khawatir,
sama hal-hal yang belum terjadi, suka ya tadi ini belajar segini udah cukup belum ya, suka nanya kayak gitu. Terus suka FOMO, fear of missing out, jadi temennya udah belajar banyak terus dia lihat temennya belajar banyak dianya belum, waduh bisa jadi dia yang lulus gue yang enggak gitu. Nah gue selama gue kuliah, selama gue hidup, halibet sih, selama gue ya menjalani hidup di dunia ini, gue menyadari kalau itu tuh ternyata bikin capek. Dan waktu itu tuh gue sempat jadi jerawatan banget, gue sempat tiap belajar pasti nangis, dan sesungguhnya itu tuh bisa dihilangkan, bisa dibatasi. Nanti gue bahas gimana caranya. Nah, terus learning pattern. Udah belajar tapi kok nggak ngerti-ngerti, saran gue adalah coba cari learning pattern kalian masing-masing. Gue tidak bisa memberikan saran yang lebih banyak untuk learning pattern ini karena setiap orang beda-beda. Gitu. Jadi, kalau yang gue bilang gue mengerjakan soal matematika selama 2 jam, coba kalian cari formula kalian sendiri masing-masing yang bisa sustainable untuk jangka waktu yang lama, biar bisa terus dipakai. Gitu. Nah, ini yang gue bilang tadi, yang high functioning anxiety. Jadi, gini ya, karena judulnya adalah siap mental menghadapi SIMAK UI, jadi gue kepikiran apa gue masukin ini juga. Jadi ini tuh sebenarnya materi FK. Nah, pada tahu kan hormon yang dirilis, yang dilepaskan oleh tubuh manusia ketika stres. Kalau stres jangka pendek itu epinefrin sama norepinefrin gitu. Nah, pokoknya hormon-hormon kortikosteroid lah, itu hormon-hormon yang dilepaskan ketika kita stres. Nah, yang terjadi adalah hormon-hormon stres ini ketika dia tinggi, dia bisa meningkatkan ingatan jangka pendek. Tapi on the other side, dia malah menurunkan ingatan jangka panjang. Ngerti nggak? Pasti pernah ngalamin deh yang suka sistem kebut semalam, suka belajar atau suka belajar paginya menjelang ujian, itu tuh yang lu baca di hari H, itu biasanya lu inget. Tapi yang lu pelajarin hari-hari sebelumnya, itu lu lupa sama sekali kalau mau ujian gitu kan pasti. Nah itu karena hormon stres itu dia memperkuat ingatan jangka pendek yang lu baca saat itu, tapi dia malah bikin lupa ingatan yang udah lu apalin 3 tahun selama lu SMA. Gitu. Jadi itulah yang terjadi ketika lu stres. Kalau stres, yang udah lu pelajarin selama 6 bulan belakangan, bahkan sejak kelas 10 SMA, itu bakalan lupa semuanya. Tapi ya mungkin lu masih bisa ingat yang dibaca kemarin malam atau yang dibaca 2 hari yang lalu, itu masih bisa ingat gitu. Jadi intinya adalah meskipun lu punya goal dan tahu caranya, tapi jangan stres. Intinya itu sih, jangan stres. Oke, terus lanjut. Nah ini nih, ini adalah salah satu film favorit gue, Bridge of Spies. Jadi si Tom Hanks ini nanya, apakah kamu tidak pernah khawatir? Dan orangnya jawab, would it help? Apakah itu akan membantu? Nah, jadi worrying won't make it any better. Lu khawatir atau enggak, ya nggak akan memperbaiki sesuatu. Lu tetap harus simak UI di tanggal 19 Juni. Entah lu khawatir, entah lu enggak, entah lu siap, entah lu enggak. Gitu. Jadi saran gue adalah, nih, gue sering mikir kayak gini. Di dunia ini ada 2 hal. Yang pertama, hal-hal yang kita nggak bisa perbaiki. Bukan perbaiki sih, hal-hal yang nggak bisa kita atur. Dan yang kedua adalah hal-hal yang bisa kita atur. Respon kita terhadap suatu kondisi itu adalah hal-hal yang bisa kita atur. Sedangkan suatu kondisi itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita atur. Simak UI tanggal 19 itu nggak bisa lu atur. Tapi kesiapan lu
ketenangan lu menghadapi SIMAK UI, gimana caranya lu belajar menghadapi SIMAK UI, itu adalah hal yang bisa lu atur. Terus apa lagi ya? Ya udah intinya itu. Nah, terus udah usaha nih, terus ngapain? Ya, menurut gue sih, kalau udah usaha, udah dateng nih, udah mengerjakan tes. Jadi kalau gue tuh H-1 sebelum tes biasanya gue nggak akan ngapa-ngapain. Gue akan menekan stres hormon gue akan menekan adrenalin, epinefrinol, Oke, sebagai kita nungguin dulu Kak Kansil yang mungkin sinyal lagi lumayan ada kendala. Kita nunggu dia masuk lagi. Terus kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya. Menurut kalian persiapan kalian selama ini udah cukup belum sih? Atau gimana? Jujur aja aku tadi dengerin Kanisil aja, kayaknya aku udah siap simak UI lagi gitu sih. Soalnya menurut aku, penerapan yang kakak kasih ke kita tadi nggak cuma bisa diterapin di SIMAK UI doang, bisa juga di semua tes-tes lainnya. Dan juga kita yang lagi berjuang, misalnya kuliah atau ada punya bisnis atau kesibukan lainnya, nah itu tuh bisa banget diterapin. Nah sekarang karena Kak Nisila udah datang lagi, kita silahkan lagi aja kali ya tempat dan waktunya. Silahkan Kak. Atau mungkin udah bisa kalau belum yang Kak? beragama, Udah. kedengeran nggak? Udah Kak, iya udah Oke, kedengeran. kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan kok Kak. Oke, Silahkan. yang yang beragama selain Muslim mungkin bisa ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah yang lain. Aku apapun yang bikin lo tenang, kalau lu pemuja kerang ajaib juga lu mau berdoa ke kerang ajaib juga nggak apa-apa. Lulus FK Unhas pas terus mikirlah kira-kira kalau misalnya amit-amit kemungkinan terburuknya adalah gue nggak lulus, apa yang bisa gue lakukan gitu loh. Entah itu gap year, karena gap year itu nggak selamanya buruk. Dari cerita-cerita orang yang gap year, teman-teman gue itu banyak yang mereka dapatkan selama gap year. Entah itu insight baru, atau apapun, bisa kerja, bisa ngambil course. Misalnya kalau yang pengen masuk Fasilkom UI, mungkin di sela-sela gap year itu bisa ngambil programming course atau apapun lainnya. Atau mungkin pengen nyoba univ swasta juga nggak apa-apa, nggak selamanya univ swasta itu buruk. Tapi kalau misalnya mau nyoba abroad, kuliah di luar negeri juga boleh. Temen gue ada tuh nggak lulus UI, tapi lulus Massachusetts Institute of Technology. Ya nggak apa-apa, banyak jalan untuk meraih kesuksesan. Meskipun ini judulnya persiapan mental menghadapi SIMAK UI, lu harus siap mental buat berhasil, tapi lu juga harus siap mental buat gagal. Karena ya nggak selamanya hidup itu mulus gitu. Terus yang terakhir, quote ini lagi, the worst sin is that you've destroyed and betrayed yourself for nothing, karena sekarang lu ceritanya masih berjuang menghadapi SIMAK UI,
ya diingat-ingat aja ini quote-nya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang sia-sia biar nggak menyesal belakangan. At least kalau misalnya lu sudah mengerahkan seluruh usaha lu dengan maksimal, nggak ada penyesalan lah ke belakangnya gitu. Terus itu bisa lu ikutin bisa enggak karena kan setiap orang beda-beda. By the end of the day, gue ngomong di sini adalah apa yang terjadi ke diri gue sendiri. Kalian yang tahu diri kalian masing-masing, entah itu learning pattern-nya, coping with stress-nya gimana, entah itu motivasi-motivasi kalian yang bisa bikin kalian sampai di sini, dengerin gue ngomong dari tadi. Gue ada di sini tuh, gue bukan lebih pintar dari kalian, gue hanya beruntung masuk FKUI lebih awal dari kalian, masuk UI lebih awal dari kalian. Makanya gue juga di universe yang lain, gue juga mungkin bisa sekarang lagi ngedengerin seseorang lagi mental masuk SIMAK UI 2021 gitu. Jadi ya coba kenali diri kalian masing-masing, entah itu pola belajarnya, cara mengatasi stresnya, atau apa sih yang membuat kalian keep going selama ini, tetap bertahan untuk belajar, untuk masuk UI, gitu sih. Jadi ambil yang bisa diambil dari presentasi ini. Gue yakin gak banyak yang bisa diambil karena harusnya kalian juga udah tahu apa yang gue omongin, dan ya good luck aja untuk menghadapi SIMAK UI. Pesan dari gue adalah jangan stres. Oke, mantap. Ditunggu foto-foto lucu berjakun di Rotunda. Sip. Oke. Oke, udah. Aduh, makasih banget, Kak. Jujur aja, aku juga ngerasa ke enlighten lagi gitu. Apakah aku harus nyoba simak lagi atau enggak? Karena menurut aku itu udah benar-benar bikin aku semangat lagi. Karena itu bisa di-apply ke semua aspek gitu ya. Nah, sekarang waktu yang ditunggu-tunggu teman-teman, kalian boleh banget nanya di kolom chat box, apapun itu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, nggak mesti formal juga. Boleh nanya tentang kehidupan Kak Nisil di UI, atau misalnya kalian kayak, Kak, kalau misalnya online kayak gini gimana sih? Boleh banget nanya juga. Mungkin Kak Nisil bisa bantu-bantu ngasih pencerahan ke kita. Jadi aku tunggu banget pertanyaan kalian di chat box ya, teman-teman. Mungkin Kak Nisil juga ada yang mau disampaikan ke teman-teman lagi. Kayak misalnya, siapa tahu baru ada yang kepikiran mau nanya apa. Terus aku juga mau ngingetin ke kalian, sekarang udah mulai datang pertanyaan nih. Dari Anita ada yang nanya, UI nerima siswa SMK enggak ya? Mungkin Kanisil bisa bantu jawab aku. Kalau dari yang aku tahu sih, boleh aja ya kalau misalnya kalian tetap ngikutin syarat di SIMAK UI-nya, terus kalian ngikutin tes juga untuk jurusan yang kalian mau, IPA atau IPS-nya, gitu. Tetap ikut SIMAK. Terus mungkin ada pertanyaan lain yang boleh juga kalau misalnya kalian mau nanya langsung on cam on mic juga boleh banget. Ayo kita nanya. Ntar kalau misalnya penanya aktif, aku ingetin lagi, bakal dapat giveaway gratis dari TO SIMAK UI Analitika. Gimana Kak Nisio mau bantu jawab tentang menerima siswa SMK atau enggak, atau punya temen mungkin yang dari SMK juga? Setahu aku sih bisa ya, kayaknya sih. Tapi karena aku di FK di rumpun ilmu kesehatan juga, itu kayaknya siswa SMK-nya dikit sih. Di FK sendiri sih nggak ada yang dari SMK.
Tapi aku kurang tahu sih kalau misalnya di fakultas-fakultas lain dari SMK-nya gimana. Kalau dari Zahra? Kalau dari fakultas aku juga sebenarnya aku kurang dengar, mungkin kurang banyak juga kali ya. Tapi setahu aku asal kita ikutin tesnya tetap tuh masih tetap bisa karena ini SIMAK UI kan semuanya berhak mendapatkan tes yang sama gitu ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya. Ini aku ada pertanyaan dari Marsha. Halo Kak, bagaimana cara lebih percaya diri untuk mengikuti SIMAK UI? Soalnya masih dapat pengaruh dari teman-teman yang bikin saya pribadi kurang pede. Nah, menurut Kak Nisel gimana tuh? Emang pengaruh dari teman-teman yang bikin kurang pede tuh gimana? Jadi Kurang gimana pede gimana? itu teman-temannya juga yang kayak kata Kak Nisel tadi, mungkin dia FOMO atau apa kali ya Kak? Oh, tahu nggak sih? Jadi gue tuh pernah ya gara-gara nih gue kan lulus SNMPTN, terus masukin SBMPTN pilihan pertamanya FKUI gitu loh. Nah itu tuh gue sampai ditelepon guru BK katanya. Jadi ceritanya gue ditelepon, Dek, nanti ganti pilihan pertama kamu ya, Ibu takut kamu nggak lulus. Gitu, langsung ditelepon sama guru BK-nya. Nah, tahu nggak apa yang gue bilang waktu itu? Bu, saya lulus pun, saya yang senang, saya nggak lulus juga, saya menanggung risiko saya sendiri. Jadi gitu, kayaknya kalian juga harus ngomong ke temennya gitu deh. Nggak usah ikut campur sama kehidupan kalian. Karena kalian lulus, kalian juga yang senang kan, dan orang-orang di sekitar kalian, keluarga kalian juga yang senang. Kalau kalian nggak lulus ya, udah ya malam. Jangan gitu. Pasti semuanya bakalan dikembalikan ke diri kalian masing-masing. Harus dari teman-teman tuh menurut gue bisa diabaikan lah. Coba percaya ke diri kalian sendiri. Itu intinya. Bener banget sih Kak. Jadi intinya tetap balik lagi ke diri sendiri lagi ya. Berarti kalau misalnya lingkungan mau bilang apa ya udah karena kamu juga yang jalanin. Bener sih. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya ada, Kah boleh kasih rincian biaya hidup waktu kuliah offline di UI? Makasih. Ini langsung dijawab aja ya? Ya langsung aja nggak apa-apa Pak. Waktu kuliah offline di UI, ini gue asumsikan kuliah offline-nya di UI Depok ya. UI Depok tuh gue pernah bikin slide-nya. Jadi kosan di UI Depok tuh beragam banget, mau nyari yang 500.000 sampai yang 3 jutaan, yang apartemen tuh ada. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kalian masing-masing, entah itu ada AC, nggak ada AC, kamar mandi di luar, kamar mandi di dalam. Kalau gue pribadi tuh sendiri kosan yang nyaman menurut gue adalah yang kamar mandi di dalam, which is 1,5 juta ke atas dapat. Ada wifi juga. Terus makan tuh selama kalian nggak tiap hari ke Burger King, nggak tiap hari ke CFC, nggak tiap hari ke AW, atau nggak tiap hari jajan ke tempat-tempat yang mahal, bisa lah. Apalagi kalau asrama UI itu 400.000 kan harga kamarnya, 400.000, terus makannya di sana lumayan murah lah, 13.000, 15.000-an sekali makan, dikali 3, 45.000. Udah 445 sebulan. Biaya lain-lain taruhlah, kalau hemat banget, 2 jutaan bisa. Jadi menurut gue sebulan di UI 2.500.000 biaya hidup per bulan itu masih bisa hidup sih kalau jadi gue. Gitu. Kalau Zahra sendiri gimana? Mungkin ini balik lagi ke lifestyle masing-masing kali ya, kalau biaya hidup ngomonginnya. Kalau misalnya kalian jago hemat-hemat ya masih bisa banget di press sampai 2 juta benar kakaknya. Kalau untuk ya kosan sendiri tadi untuk mungkin kamar mandi dalam sama AC gitu sekitar 1 jutaan sih setahu aku. Udah kali ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu Kak. Dari Sania Putri, Kak, gak apa-apa gak kalau misalnya demotivated, kita nggak belajar atau harus tetap dipaksa ya, Kak? Nah, gimana tuh, Kak? Kalau demotivated, gue sih demotivated belajar nggak bakal masuk. Mending stop dulu. Stop ya, tapi jangan juga lu demotivated dalam seminggu ya gimana. Kelamaan. Jadi sehari 2 hari demot,
lu jalan-jalan gitu ke pantai, ke jalan-jalan sama teman-teman, sama keluarga, cerita-cerita, nonton Netflix, sehari 2 hari itu nggak apa-apa, asal ya tadi ketika lu sudah selesai, sudah menemukan motivasi lu kembali, jadi ketika lu demot, jangan pelariannya, jangan langsung melarikan diri ke hal-hal yang hiburannya bersifat temporary, bersifat sementara. Langsung cari alasan kenapa lu demot. Nah, atasi masalah itu saat itu juga, terus langsung balik lagi. Gue yakin pasti setelah masalah itu diatasi, misalnya gue demot karena gue nggak yakin bisa lulus. Tanya ke diri lu sendiri, emang udah pasti lu nggak lulus sekarang gitu. Jadi kalau misalnya hal itu sudah diatasi, pasti nggak demot lagi sih. Tapi kalau misalnya sedang dalam kondisi demot, gue jamin nggak bakalan ada yang masuk sih selama belajar. Jadi ya mending kalau demot senang-senang dulu aja, refreshing dulu aja gitu. Bener sih, aku setuju. Kadang kalau demot kita emang jadinya malah mumet, bete gitu ya belajar, malah nggak ada yang masuk. Emang bener gak apa-apa kali-kali kalian reward diri, kayak ngasih reward aja. Kalian misalnya udah belajar banyak, terus kalian ngerasa kayak, oke, ini saatnya aku reward diri aku sendiri. Jadi nggak harus terus-terusan kalian berjuang, boleh banget kayak ngasih, misalnya kamu hari ini habis belajar ini, berhasil nonton, boleh nonton, terus makan enak gitu, nggak apa-apa banget sih menurut aku. Terus kita lanjut aja ya Kak, dari pejuang Ilkom UI, Kak kemarin ngisi semua soal SIMAK apa gimana ya? Nah ini Nggak banyak banget nih kita. semuanya. Aduh, nggak semuanya loh. Jadi gue biologi 01, kimia 02 apa 3 ya. Matematika ngisi 3, fisika ngisi 2. Udah, sisanya gue lupa sih ngisinya berapa. Tapi nggak ngisi semua kok, tenang aja. Maksudnya ya, yang penting udah berusaha. Soal lulus nggak lulus ya belakangan. Yang penting itu nggak usah jadi target sih, udah ngisi berapa. Mungkin bisa, passing grade juga bisa jadi target. Tapi jangan terlalu fokus ke situ sampai lupa belajarnya gimana gitu lah. Bener banget nih, aku juga banyak diingetin sama teman-teman aku nih yang pada simak-simak ini, kalau misalnya simak UI itu lebih mementingkan kualitas ya daripada kuantitas, karena penilaiannya juga, kalau kalian benar tuh dapat 4, sedangkan kalau salah -1. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian nggak terlalu percaya diri sama jawaban kalian, mendingan kalian isi yang percaya banget sama jawaban kalian. Gitu sih kalau dari aku. Oh betul, simak masih ada minusnya ya, sistem minusnya. Oke, ya. Jadi lebih baik kalian benar lah daripada banyak salah gitu. Iya. Sekarang aku mau jawab dari Tri Aprilia. Mau nanya kalau misalnya masih kelas 10 OTW kelas 11, gimana cara mempersiapkan nyicil belajar untuk SIMAK UI? Kita semua tahu kalau soal SIMAK UI itu terkenal sulit, jadi harus ada persiapan dari awal. Nah, kakak sendiri gimana persiapannya? Apakah dari kelas 10, 11 juga? Sejujurnya gue baru persiapan ujian SBMPTN dan ujian mandiri segala macam tuh 3 bulan. Jadi setelah pengumuman SNMPTN yang gue gagal itu baru mulai belajar. Sebelum itu mah gak ada sama sekali. Bahkan nilai tryout jelek mulu. Apalagi matematika. Yang penting tuh tahu cara belajarnya kayak gimana. Pasti beda-beda gitu deh cara belajar setiap orang masing-masing. Kayak gue tadi tuh gue cerita gue harus punya schedule yang jelas, harus di waktu yang sama, abis maghrib gue harus belajar 2 jam sampai jam 8, teng gitu, terus menerus sampai 3 bulan. Pasti tuh kalau gue menyarankan hal itu kepada kalian, mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang enggak. Jadi coba cari pattern belajar masing-masing. Kalau misalnya masih kesulitan, mungkin bisa diskusi ke guru BK atau ke tutor-tutor yang pernah ngajarin kalian cara belajarnya gimana yang enak. Tapi kalau menurut gue, matematika, fisika itu butuh latihan soal. Itu jadi gue nggak tahu ya, kimia biologi sih gue lumayan, jadi nggak banyak latihan soal. Jadi ketika itu ya gue merutinkan buat latihan soal sih. Mungkin kalau masih kelas 10, kelas 11, cara belajarnya adalah misalnya belajar satu bab
Misalnya kan kelas 11 tuh bab pertama biologinya apa ya, gue lupa. Oh, anatomi fisiologi hewan, misalnya sistem respirasi. Setelah bab itu selesai, coba setelah ulangan cari-cari soal yang berhubungan sama sistem respirasi, soal SIMAK UI. Jadi jangan cuma kebiasa ngerjain soal ulangan, abis lulus nggak remet terus udah lupa materinya, tapi coba gali lebih dalam lagi dengan mengerjakan soal-soal setingkat SIMAK UI. Challenge diri lu sendiri untuk jadi lebih baik dari teman-teman lu yang masih belum belajar SIMAK UI ketika lu kelas 10 atau kelas 11 gitu. Aku setuju sih sama kakaknya. Jadi sebenarnya gak apa-apa kalau mau mulai dari kelas 10-11 atau dimulai dari hal kecil, misalnya kalian benar-benar perhatiin materinya, karena menurut aku itu bakal ngebantu kalian banget di akhir nanti, karena materinya itu semuanya kan. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar perhatiin pas kemarin-kemarin, mungkin kalian masih ada refresh gitu deh dari materi yang kemarin, jadi nggak terlalu sulit untuk memahami yang jauh lebih susah lagi. Gitu sih dari aku. Lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Sekar. Kak, izin bertanya, kalau kita tidur 4 jam sehari karena belajar, selama kita ngerasa efektif dan badan kita nggak sakit, itu nggak masalah atau gimana nih? Kan kakak mungkin lebih ngerti ya karena dari anak kedokteran juga. Kalau lu tidur 4 jam sehari selama sebulan ya pingsan juga akhirnya. Gimana ya? Manusia tuh buat bisa berfungsi dalam keadaan normal itu butuh 7-8 jam tidur minimal, optimalnya per hari. Kurang dari itu bisa, tapi asal jangan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kalau misalnya hamin seminggu menjelang ujian mau intensif 4 jam, mau diintensifin 4 jam tidur gitu, hamin seminggu sebelum ujian itu bisa, tapi jangan sampai 3 bulan nggak tidur baru tidur selama 4 jam setiap hari gitu. Kalau kita ngerasa efektif, badan kita nggak sakit, itu nggak masalah kan, ya jangan nunggu sakit dulu. Ya sebisa mungkin ya meskipun itu sih sayanglah ke diri lu sendiri. Jadi apa ya, gue sendiri adalah tipe orang yang nggak bisa begadang. Jadi meskipun gue di FK, gue tetap tidur 8 jam sehari. Gue tuh kalau siang suka nyuri-nyuri tidur. Kalau misalnya lagi ada tuh teman-teman gue kalau lagi jaga IGD, tidurnya suka sambil berdiri. Jadi tetap bisa tidur. Kalau selama badan lu butuh istirahat, ya ikutin kata badan lu. Gitu. Oke, jadi harus tetap antisipasi ya sebelum terjadi sakit, lebih baik istirahat. Oke. Sekarang aku mau langsung ke pertanyaan berikutnya aja, mumpung durasinya kita. Nah, sekarang dari Abimanyu, kira-kira untuk memilih jurusan, mendingan milih berapa jurusan ya, Kak, supaya sesuai dengan diri kita? Apakah harus kayak milih satu nggak apa-apa, atau mau 6 juga? Gimana tuh, Kak? Ada tips mungkin? Jujur sih gue nggak ada tips buat ini sih, karena kayaknya sistem SIMAK waktu zaman gue dulu sama zaman sekarang udah beda. Sekarang bisa milih banyak ya, sampai 9 gak sih? Bisa milih banyak, Kak. Setahu aku sih sampai 6 ya. Cuma itu menurut aku balik lagi ke personal masing-masing sih. Kalau misalnya kalian emang maunya banyak nggak apa-apa. Kalau kalian emang sukanya di jurusan itu doang satu, ya nggak apa-apa juga. Setuju sih, Sebenarnya setuju. nggak ada faktor kayak kalau misalnya kalian bakal pilih satu bakal pasti masuk di situ juga enggak. Kalau kalian milih 6 juga bisa aja kalian dapat di pilihan berapapun tuh semuanya memungkinkan sih kalau kata aku. Oke, lanjut aja ya, Kak. Dari Minasan, Kak mau tanya kalau saya mau tanya untuk MTK dasar, apakah MTK dasar SIMAK UI itu dibutuhkan basic skill yang mendalam? Karena soal SIMAK UI menurut saya punya inovasi revolusi soal 4.0. Terus dengan latihan soal terus-menerus mendalami basic skill, Kak? Atau mendingan latihan soal terus-menerus atau basic skill aja, gimana tuh, Kak? Sejujurnya gue kurang tahu ya, matematika dasar tuh butuh basic skill yang mendalam atau enggak. Tapi kalau gue sih dulu ya gue belajar satu soal bukan belajar langsung lewat aja, tapi coba dibahas soal-soal yang masih berhubungan sama soal-soal itu. Jadi misalnya yang tadi gue bilang fungsi
soal fungsi hari itu ya habisin semua soal fungsinya. Jadi entah soalnya dibolak-balik kayak gimana pun lo tetap bisa ngerjain. Nah itu maksudnya adalah dengan ngerjain satu soal, basic skill tentang fungsi juga dapet gitu. Jadi dua-duanya berjalan barengan, latihan soal jalan, basic skill juga jalan. Learning by doing lah istilahnya gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya di sesi pertanyaan kali ini. Dari FBI, Kak, apakah benar satu subtes kosong itu sudah pasti tidak lulus? Gimana tuh Kak pendapatnya? Ini kayaknya dari zaman-zaman gue dulu juga ada kabar-kabar kayak gini deh, satu subtes kosong itu sudah pasti tidak lulus, tapi sejauh ini sih gue belum pernah membuktikan kebenarannya ya. Kalau Zahra pernah dengar belum? Enggak Ada sih. yang nggak lulus gara-gara satu Nggak subtes pernah kosong? ada. Aku juga nggak pernah dengar sih. Kayaknya nggak menjamin juga ya. Soalnya teman aku banyak yang cerita sih, kayak dia nggak ngerjain matematika sama sekali gitu. Tapi dia mungkin fokus di soal yang lainnya gitu. Jadi tetap merhatiin kualitas sih menurut aku. Gimana tuh kalau kakak? Tapi menurut gue ya sebisa mungkin jangan kosong lah. Seenggaknya dari 15 nomor tuh ada satu yang lu tahu Ya, gitu. satu boleh lah. Ya, banyak yang kayak gitu sih. Jadi emang benar tetap seenggaknya cobalah yang menurut kita paling kita mampu di situ kali ya Kak. Ya betul tuh, setuju. Oke. Udah menurut aku ini udah meringkas sesi kita kali ini. Aku mau minta makasih banget ke Kanisil udah nemenin kita di sesi pertama. Terus info-infonya juga bermanfaat banget. Teman-teman juga antusias banget nanyanya sampai detail-detail banget dari mulai harga sampai simak UI. Aku mau makasih banget udah nemenin kita ya Kak. Semoga teman-teman, kita doain semoga teman-teman bisa ngambil manfaat dari yang Kanisil tadi udah sampein, terus diterapin juga untuk mereka. Mungkin Kanisa ada kata-kata terakhir nih buat teman-teman yang mau ngadepin SIMAK UI. Jangan stres ya, udah itu doang. Oke, jadi dari Kanisel jangan stres, itu benar banget teman-teman. Kalian butuh mental yang kuat untuk SIMAK UI kali ini. Nah, sekarang aku mau langsung mulai aja ke pemateri kita yang kedua. Dan juga pastinya nggak kalah keren. Jadi aku mau kenalin dulu nih siapa pemateri kita yang kedua yang udah barengan sama aku on cam di sini. Nah, aku mau bacain dulu pengenalan diri dari Kak Jessica Agatha ini. Dia merupakan mahasiswi dari Hukum Universitas Indonesia angkatan 2020. Kak Jessica ini juga dia aktif di beberapa organisasi seperti co-founder dari Genggam Cita dan Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Indonesia dari tahun 2020 dan juga merupakan badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, untuk kalian mengenal lebih jauhnya, aku langsung aja untuk Kak Jessica, waktu dan tempat dipersilahkan ya, Kak. Oke, thank you Zara. BTW suara aku jelas gak ya ini? Udah jelas banget kok, Kak. Oke. Halo semua, malam. Salam kenal, nama gue Jessica Agatha. Mungkin tadi udah di briefly dikenalin ya, nama gue Jessica Agatha, biasa dipanggil Jessica atau Agatha. Gue izin untuk share screen ya teman-teman. Oke. Udah kelihatan kan ya PPT-nya? Udah kok. Oke, silakan dimulai langsung aja, Kak. Yep, thank you. Selamat malam lagi semua, apa kabar? Jadi hari ini gue diminta tolong sama tim analitika mungkin untuk sharing-sharing nih terkait persiapan gue kemarin pas SIMAK UI. Mungkin gue pengen disclaimer dulu ya teman-teman, di sini gue sifatnya adalah sharing berdasarkan pengalaman gue dan mungkin berdasarkan beberapa sumber yang gue dapatkan dari beberapa sumber gitu. Jadi kalau misalnya memang apa yang gue sampaikan ini nggak sesuai sama teman-teman, gue terbuka banget atas untuk kritik dan saran gitu. Oke, kita lanjut aja langsung. Pertama gue pengen ngenalin diri lagi gitu, mungkin secara informal.
tadi gue udah dikenalin kalau misalnya gue sekarang lagi menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2020 kelas reguler. Jadi sekarang gue semester 2 dan mungkin gue bakal bisa relate banget ya sama teman-teman semua karena kan gue angkatan 2020 yang dimana gue juga angkatan pertama yang mengalami ujian-ujian secara online gitu, terkhususnya SIMAK gitu. Dan gue anak linjur, gue SMA jurusannya IPA guys. Gue 3 tahun menderita karena gue ternyata IPA nih gue nggak bisa gitu. Dan akhirnya pun gue di kuliah gue selingkuh nih. Gue akhirnya milih untuk ngambil jalan di Soshom. Terus gue nggak dapet kuota SNMPTN, gue ketolak PPKB UI, gue ketolak SBMPTN, dan tapi puji Tuhan gue keterimanya di SIMAK UI. Nanti gue akan jelasin guys kenapa gue maparin ini sih kegagalan-kegagalan gue ini. Terus habis itu fun fact, gue tuh nggak bisa makan bubur. Jadi kalau misalnya kemarin kalau misalnya sering banget kan kayak bubur diaduk apa bubur diaduk atau nggak diaduk. Gue nggak bisa relate karena gue nggak makan bubur guys. Terus gue fobia banget sama gelap sama ruang sempit. Jadi gue kalau misalnya tidur, itu tuh gue lampunya nyala guys. Jadi listrik di rumah gue tuh kayaknya gara-gara gue sebenarnya kalau misalnya mahal. Terus hobi gue tidur, tapi bakat gue bangun pagi. Gue bangga banget sama ini. Gitu aja guys mungkin tentang diri gue. Kita lanjut lagi. Gue mungkin akan cerita pertama-tama pengalaman pribadi gue kan tadi gue udah sempat jelasin juga ya kalau misalnya gue ngerasain juga yang namanya ujian online, terutama SIMAK kemarin. Gue bakal ngegambarin aja gitu ya, kira-kira kemarin tuh gimana sih gue SIMAK-nya. Gue yang ngerjain SIMAK di rumah gue tentunya di ruangan belajar gue dan itu gue ngerjainnya bener-bener kayak nyantai banget. Gue pakai daster, tapi gue doublein sama kemeja gitu. Jadi gue beneran kerasa, ini ujian gak sih? Gitu. Tapi tetap aja guys, soalnya susah banget. Gue juga rada was-was ngerjainnya kan. Nah, tapi mungkin gue bakal jelasin juga kayak kemarin gue di SIMAK gue ngisi berapa sih. Kemarin tuh gue lupa banget namanya TPS kan ya. Pokoknya yang kemampuan dasar itu kan isinya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama penawaran umum kah? Gue lupa banget. Intinya itu yang kemampuan dasar, gue ngisi semua. Terus untuk kebagian ke TKA-nya nih, matematikanya, gue ngisi 2. Dan itu pun dua-duanya gue nggak yakin. Gitu. Terus habis itu untuk sosiologinya, gue isi semua. Karena gue ngerasa gue lebih banyak tahu dibanding nggak taunya gitu. Jadi gue beraniin diri untuk isi semua. Ekonomi, gue isi sekitar 10 atau 12. Terus kalau untuk sejarah, sejarah tuh gue isinya, gue lupa, 8. Geografi 6. Karena gue ngerasa emang persiapan gue tuh agak buru-buru guys, karena kan gue lintas jurusan, dan gue ngikutin silabus dari bimbel, kebetulan gue ngikutin bimbel kan, dan awalnya gue masuk ke kelas IPA, dan gue baru masuk ke kelas IPS tuh di bulan Januari, jadi sekitar bulan itu gue persiapan untuk UTBK dan juga SIMAK gitu. Terus kalau misalnya ditanya nih cara belajar gue gimana sih? Cara belajar gue tuh, gue tipe orang yang nyantai banget anaknya. Mungkin kalau misalnya tadi untuk Kanisel tadi very structured ya orangnya, terstruktur banget, and much respect for her, kayak itu keren banget, benar-benar terstruktur. Tapi mungkin kalau untuk aku pribadi, aku adalah tipe yang sangat santai gitu, benar-benar santai. Jadi aku sehari, pokoknya intinya aku belajar sesuka aku aja gitu. Tapi mungkin di sini ada kekurangannya juga yang nanti mungkin aku akan bahas gitu. Jadi aku berharap teman-teman bisa belajar juga dari kekurangan-kekurangan aku yang kemarin untuk mungkin bisa diperbaiki gitu. Mungkin itu aja buat pengalaman pribadi aku. Aku lanjut aja ke apa aja sih yang perlu disiapin buat SIMAK UI nanti gitu. Kalau berdasarkan jurnal yang aku baca nih, jadi tuh ada 3 jenis persiapan untuk mengikuti ujian. Yang pertama itu kesiapan fisik, kedua kesiapan mental, ketiga itu kesiapan material. Nah, kita bakal bahas satu-satu nih kira-kira apa aja sih gitu. Untuk yang pertama kesiapan fisik, mungkin aku nggak akan terlalu ngedetail bahas ini karena mungkin tadi juga Kanisel juga udah secara komprehensif ngejelasinnya, keren banget. Yang tentunya yang pertama adalah kasihanin badan kalian guys. Belajarnya tolong secukupnya aja. Badan kalian tentunya perlu diperhatiin juga. Tadi Kanisel juga udah
nyinggung kalau kalian butuh tidur yang cukup, yaitu minimal sebenarnya 8 jam ya, kayak gitu kalau misalnya emang pengen tubuh kalian kerasa lebih fit gitu. Terus makan yang cukup tentunya, stay hydrated. Setahu aku kalau misalnya abis bangun tidur tuh langsung minum air putih sebelum tidur juga. Pokoknya selama kalian belajar jangan lupa untuk minum. Terus kalau misalnya emang kalian masih ada waktu untuk berolahraga, boleh banget tuh berolahraga gitu. Lanjut, kita ke kesiapan material. Nah, kesiapan material ini tuh apa sih? Apakah benda kah atau gimana? Jadi kesiapan material di sini tuh maksudnya adalah secara substansi, secara persiapan pengetahuan kalian dalam menghadapi SIMAK nanti gitu. Jadi kayak kalian udah seberapa siap sih dalam hal materinya. Itu yang dinamakan kesiapan material ini. Nah, gimana sih cara nyiapin materialnya? Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi kemarin ya. Pertama tuh try out. Sering-sering aja ikutan try out mandiri. Analitika kan juga ngadain try out kan guys. Dan menurut aku itu berguna banget. Tolong banget diikutin. Karena try out itu pertama, kalian akan bisa melatih diri kalian untuk bisa dalam suasana tertekan gitu. Mengerjakan soal yang sulit, terus habis itu dalam keadaan yang tertekan. Dan menurut gue itu butuh banget latihan gitu loh. Nggak bisa nanti pas hari H, ya udah langsung pertama kali aja itu kalian pertama kali ngerjain soal ujian di bawah tekanan. Menurut gue untuk bisa nge-cope, bisa ngatasi rasa kepanikan, mengatasi dan yang lain-lain mungkin dalam hal jaringan, segala kekurangan yang mungkin aja pas hari H bisa terjadi, itu dengan cara ikut try out ini. Namanya aja try out kan, mencoba gitu. Teman-teman bisa tahu kekurangan teman-teman secara substansi materi ataupun secara teknis itu dari try out ini. Gitu. Jadi teman-teman banyak-banyakin ikut try out. Kedua adalah menurut gue soal-soal yang ada di try out itu beneran ngebantu kalian untuk lebih lebih mencoba mencari tahu mengenai soal-soal mana aja yang teman-teman belum tahu gitu. Terus habis itu kedua, manfaatkan media sosial sebagai media belajar. Gue jujur aja kemarin gue pas persiapan SIMAK, gue juga sempat social media detox. Jadi gue deactivate first sama second Instagram gue. Walaupun gue masih punya third act gitu, dan itu pun nggak gue deactivate. Tapi gue menggunakan media sosial itu sebagai media belajar gue gitu. Karena gue angkatan 2020, angkatan pertama yang mengalami ujian-ujian online, kemarin tuh gue kebagian fenomena yang lagi marak-maraknya, yaitu di Twitter tuh namanya Ambisperse. Mungkin di sini teman-teman ada yang jadi bagian dari Ambisperse, gue nggak tahu. Dan itu tuh ngebantu banget. Gue teman-teman tuh banyak banget yang bagi-bagiin soal, terus bahas soal bareng, terus tuh bahas soal tryout bareng, terus bikin catatan, bla bla bla. Itu menurut gue berguna banget. Karena jujur aja justru gue lebih banyak dapat pengetahuan dari sumber-sumber yang gue dapetin dari teman-teman di media sosial, teman-teman yang baik banget gitu mau bagi-bagi gitu. Gitu. Terus habis itu di Instagram pun ada beberapa influencer yang bagi-bagi tentang pengetahuan. Terus di YouTube pun banyak pembahasan soal. Dan menurut gue ya udah media sosial nggak selalu menjadi kendala gitu. Asalkan kalian bisa gunain dengan baik, ya udah media sosial ini punya banyak banget manfaatnya gitu. Ketiga adalah time management. Teman-teman harus tahu kapan waktunya istirahat, kapan waktunya belajar gitu. Intinya time management itu penting. Terus kerjakan soal SIMAK dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menurut gue penting banget, sepenting itu guys. Kalau misalnya kalian, gue nggak tahu ya, mungkin kalian juga udah sempat coba-coba ngajarin soal SIMAK. Kalau misalnya kalian searching aja itu di internet, soal SIMAK UI, itu langsung keluar website-nya UI, dan itu ada soal dari tahun ke tahun, bisa banget kalian kerjain. Karena gini guys, menurut gue, soal SIMAK tuh emang susahnya tuh nauzubillah. Kayak, gue juga kayak, aduh ini apaan sih? Pas ngerjain tuh gue kayak, nggak bisa gitu. Emang susah banget. Tapi, menurut gue tuh ada polanya gitu soal-soal SIMAK ini gitu. Ada beberapa materi-materi emang tiap tahun tuh keluar mulu gitu. Dan itu dia kenapa gue bilang lo harus ngerjain soal-soal SIMAK di tahun-tahun sebelumnya, supaya lo tahu kalau pola itu gimana, soal-soal SIMAK tuh kayak gimana gitu. Jadinya kalian bisa lebih punya strategi lah untuk belajar SIMAK ini. Oke. Abis itu cari metode belajar yang paling cocok. Kalau gue tipe orang yang belajarnya tuh harus santai. Gue nggak suka tipe belajar yang gue harus di pressure gitu. Kayak, gue nggak boleh kalau misalnya belum selesai ini, gue nggak boleh main HP, bla bla bla. Gue bukan tipe orang kayak gitu. Gue sukanya tipe orang yang belajar. Tapi gue tetap yang belajarnya tuh harus
nyantai aja, tapi gue tetap harus tahu diri gitu. Kalau misalnya gue kebanyakan main HP ya gue harus stop. Kalau misalnya kalian metode belajarnya yang harus pakai reward setelah kalian bersusah-susah payah, itu nggak apa-apa banget gitu. Emang orang tuh punya metode belajarnya masing-masing gitu. Jadi cari aja yang paling cocok sama kalian. Terus prioritaskan mempelajari materi yang paling sering keluar dari tahun ke tahun. Ini related sama slide yang sebelumnya untuk mempelajari mengerjakan soal-soal SIMAK di tahun-tahun sebelumnya. Setahu gue tuh kalau misalnya di Twitter gitu ada yang nge-share kayak dari tahun ke tahun tuh paling banyak keluar materi apa gitu. Dan menurut gue itu bisa banget kalian prioritasin. Karena gini, menurut gue soal SIMAK itu sangat scope-nya itu luas banget, pengetahuannya itu luas banget, dan kenapa SIMAK ini dibilang susah ya karena itu. Dan menurut gue agak susah untuk mengincar perfection gitu, kesempurnaan dalam mengerjakan SIMAK ini. Karena menurut gue agak gimana ya, agak kurang visible aja gitu untuk bisa secara perfect ngerjain soal SIMAK. Jadi makanya menurut gue lo harus punya strategi untuk mempelajari materi-materi emang dari tahun ke tahun tuh sering banget keluar. Tapi bukan berarti kalian jadinya ogah-ogahan untuk belajar materi yang lain. Kalau misalnya memang masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar, ya kenapa enggak kan? Nggak tahu, mungkin aja yang tadinya nggak keluar di tahun ini keluar gitu. Terus gue pengen highly recommend belajar dari buku kuning. Ini buat yang sosum ya guys. Mungkin kalau misalnya untuk yang IPA, tentunya yang buku biru kan ya. Nah, tapi ini gue nggak memaksudkan ini sebagai sumber utama kalian untuk belajar, enggak. Karena ini tentunya nggak cukup gitu untuk belajar dari situ aja nggak cukup. Tapi mungkin sesuai dengan nama bukunya, Sistem Kebut Semalam, mungkin kalau misalnya teman-teman pengen overview, pengen coba nginget-nginget lagi, menurut gue ini sangat berguna gitu. Terus habis itu coba Pomodoro Technique. Mungkin gue akan next. Nah, ini sebenarnya Pomodoro Technique adalah cara belajar yang kebetulan gue agak nyesel karena kemarin pas persiapan untuk masuk perguruan tinggi nggak gue terapin. Karena gue baru nemuin ini pas gue kuliah. Jadi Pomodoro Technique ini adalah sistem belajar di mana ada step-stepnya. Yang pertama, lo decide dulu lo mau bahas apa sih, lo lagi pengen belajar apa. Kedua, lo pasang timer 25 menit. Itu dulu 25 menit gak boleh pegang, gak boleh, pokoknya fokus belajar gitu, nggak boleh main social media sama sekali. Nah, kalau misalnya 25 menit udah lewat, terus habis itu alarm lo bunyi, baru lo take a short 5-minute break. Lo istirahat 5 menit, terserah lo mau ke toilet, kayak lo mau main HP, itu baru boleh di 5 menit ini. Dan lo ulang lagi cycle-nya kayak gini. Misalnya lo nargetin hari itu lo pengen belajar 4 jam. Ya udah, terapin 25 menit belajar, 5 istirahat. 25 menit belajar, 5 istirahat. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai nih target kalian udah tercapai, kalian ambil waktu istirahat 15-30 menit gitu. Nah, kalau misalnya gue sendiri, gue biasanya searching di YouTube, itu banyak banget kalau misalnya kalian searching Pomodoro Technique, kayak ada yang pakai timer-timer gitu, dan gue biasa pakai yang covernya ini. Yang ini ada timer tapi nggak ada suara musik karena gue bukan tipe orang belajar yang bisa pakai musik gitu. Gue pengen nyaranin banget sini Pomodoro Technique karena menurut gue ini sangat efektif di gue pribadi gitu. Oke, tadi kan udah kesiapan fisik, udah kesiapan material kan. Sekarang mungkin kita masuk ke kesiapan mental sesuai dengan tema dari webinar hari ini. Tapi gue pengen disclaimer, pengen heads up lagi kalau misalnya di sini gue nggak punya latar belakang psikologi sama sekali, gue nggak punya latar belakang saintek sama sekali, walaupun IPA gue 3 tahun, walaupun SMA gue 3 tahun IPA, cuman kagak masuk aja gitu ke otak gue. Jadi gue pengen disclaimer dulu. Menurut gue ini kesehatan mental ini sangat-sangat penting, dan gue sangat senang Analitika punya concern terhadap hal ini. Menurut gue sering banget melihat di Twitter kayak orang-orang belajarnya tuh sampai 20 jam gitu, kayak nggak ada istirahat-istirahatnya deh. Gue ngeliat nih orang tuh belajar mulu gitu. Dan gue ngerti guys, kalau misalnya emang untuk ujian masuk perguruan tinggi ini tuh emang penting banget gitu, kayak suatu ujian yang besar gitu, karena gue pribadi juga mengalami gitu. Tapi menurut gue di saat lo misalnya mental lo misalnya ngerasa udah capek, tadi sempat juga ada yang nanya tentang demotivated, menurut gue lo harus istirahat gitu. Lo harus istirahat, lo harus rekreasi, ya lo harus kasihanin diri lo sendiri gitu loh. Itu pertama, lo harus kasihanin mental lo. Kedua, menurut gue lo nggak usah ngebanding-bandingin cara belajar lo sama orang lain gitu. Misalnya, gue jiper banget kok nih orang belajarnya
kayaknya udah siap banget. Kok dia nilai tryout-nya tinggi-tinggi mulu, kok gue segini-segini aja. Karena gue pribadi ngalamin gitu juga, guys. Menurut gue ini sangat mempengaruhi mental lo, bikin lo jadinya, kayaknya gue kayaknya nggak sanggup deh simak nih. Teman-teman gue kok udah kayak gini, gue masih gini aja. Menurut gue dengan lo ngebanding-bandingin kayak gitu, yang membawa konotasi buruk terhadap diri lo, itu harus lo singkirin jauh-jauh gitu. Karena itu akan mempengaruhi mental lo. Dan mental lo ini pastinya akan berpengaruh pas hari H nanti saat pengerjaan, ujian gitu. Menurut gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ngebandingin sama temen lo buat sebagai motivasi nggak apa-apa. Gue bakal encourage lu untuk ngelakuin itu. Tapi sekali lagi kalau misalnya itu sampai merusak mental lu, gue sangat menganjurkan untuk menghindari. Pokoknya guys, jangan lupa untuk memanusiakan diri sendiri gitu. Di samping lo ini seorang pejuang PTN yang gue tahu lo pasti mati-matian belajar, udah susah-susah, ngorbanin banyak hal lah, ngorbanin waktu main, ngorbanin istirahat, untuk bisa masuk perguruan tinggi favorit lo. Tapi jangan lupa kalau misalnya di samping itu lo tetap manusia gitu. Yang fisik lo, mental lo tuh perlu diperhatiin gitu. Jangan sampai lupa itu. Kalau misalnya emang lo ngerasa demotivated, mental lo udah nggak kuat, istirahat aja. Nggak ada salahnya istirahat gitu, sehari, 2 hari. Waktu itu gue pernah kayak 4 hari gue benar-benar nggak mau belajar, karena gue benar-benar ngerasa lagi capek banget karena mental gue gitu. Dan ternyata setelah gue belajar lagi, setelah gue masa rehat gue itu, gue justru lebih termotivasi untuk belajar gitu. Itu dia kenapa mental lo penting banget untuk istirahat. Kalau misalnya emang lo suka K-pop gitu, ya udah, coba refreshing aja gitu, nonton music video, nonton live music, karena kebetulan gue juga K-popers guys. Terus habis itu kalau misalnya lo suka masak lah, baking lah, kirim-kirim ke teman-teman lo tuh hampers yang banyak, terserah. Kalau misalnya emang itu bisa bikin kalian untuk semakin termotivasi, bisa mental lo semakin terperbaiki, menurut gue ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalian pernah dengar gak sih buku Pesta sama Cinta gitu? Mungkin gue pengen coba tanya dulu kalau misalnya emang ada teman-teman yang tahu, mungkin bisa tulis di kolom chat gitu. Ada yang nggak sih yang pernah dengar tentang buku Pesta sama Cinta? Gue yakin kalau Zara nih pasti pernah dengar gak sih, Zara? Ya kan? Oke, kayaknya belum ada yang chat. Mungkin teman-teman belum tahu ya, karena gue waktu SMA pun gue nggak tahu ini apaan sih buku Pesta Cinta. Oke, coba kita lihat di chat nih. Pernah, oke, keren banget FBI. Emang Intel nih FBI. Ini gue pertama kali denger di kuliah. Terus gue kayak, buku Pesta Cinta apaan? Kalau menurut gue ini, dari pengetahuan gue ini adalah suatu, way of life sebagai mahasiswa gitu. Gimana caranya lo bisa survive sebagai mahasiswa adalah dengan ini, buku Pesta dan Cinta. Kita breakdown satu-satu. Buku itu apa sih? Buku itu, ya tentunya buku gitu. Gudangnya ilmu, jendela dunia. Kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pejuang PTN, ya emang kita punya tuntutan untuk belajar gitu. Kita punya tuntutan untuk mencari ilmu. Dan itu melalui buku ini. Ini maksud dari slogan buku. Kedua, pesta. Kalau misalnya di tingkat kuliah, pesta ini tuh bisa diartikan sebagai pertama suatu organisasi gitu. Yaudah lu berkegiatan kemahasiswaan itu bisa dinamakan pesta. Lu demo pun itu bisa dinamakan pesta. Atau bisa secara literate gitu, pesta yang beneran pesta gitu, lo senang-senang, itu bisa dinamakan pesta. Dan menurut gue ini pun bisa lo implementasiin selama persiapan untuk masuk ke perkuliahan gitu. Pesta aja kalau misalnya emang lo capek yang tadi udah gue sebutin, ya udah beriang-riang aja ke sana, rekreasi lah. Lo kalau misalnya mau ke kafe aja gitu. Itu suatu bentuk pesta. Atau mungkin buat teman-teman yang cara nge-recharge diri sendiri adalah dengan menyendiri, ya udah itu bentuk pesta lo gitu. Ketiga adalah cinta. Ya udah lah guys, namanya juga remaja kan ya, butuh kan ya cita-citaan. Kalau misalnya mau lu punya pacar, ya udah nggak apa-apa. Asalkan ya pasangan lo tuh jangan jadi suatu penghalang gitu dalam persiapan lo menghadapi ujian perguruan tinggi gitu. Jadi ya kalau bisa justru bisa saling bermanfaat, mungkin kalian bisa belajar bareng gitu. Kan kalau misalnya kalian lulus bareng-bareng kan makin kenceng nggak sih itu ikatan cinta lo gitu kan. Terus habis itu ini cinta nggak cuma sama pasangan lo aja ya, sama keluarga lo, sama teman lo. Jangan lupain keluarga sama teman juga guys, karena kayak ya pada akhirnya pun kita tetap butuh mereka, pada akhirnya pun
mereka yang ada di belakang kita selama perjuangan kita gitu. Nah, ini tadi, nah menurut gue yang tadi gue sebutin buku Pesta dan Cinta itu suatu suatu hal yang kalau misalnya lo seimbangin itu bisa sangat bermanfaat dalam perjalanan lo mengikuti ujian perguruan tinggi negeri gitu. Menurut gue ini sangat berpengaruh ke mental lo gitu kalau misalnya lo bisa menyeimbangkan antara seneng-seneng sama bersusah-susahnya gitu. Kalau misalnya dari tadi gue nge-encourage lo untuk istirahat aja, rekreasi aja, kerjain hobi lo aja, itu benar. Cuman balik lagi lo juga harus ingat kalau misalnya lo di sini saingan lo nggak sedikit, saingan lo se-Indonesia banyak banget yang orangnya yang udah belajar banyak gitu. Jadi kuncinya adalah seimbang. Kalau misal ya lo harus ingat kalau misal lo harus belajar. Tapi di sisi lain kalau misal lo ngerasa udah capek ya lo istirahat gitu. Jangan berlebihan karena yang berlebihan tuh nggak pernah baik. Lo harus tahu kapabilitas diri lo gitu. Nah, ini tuh gue ada baca buku judulnya Mindset. Itu penulisnya Caroline Dweck. Dia psychologist dari US. Dan gue pengen nyaranin banget buat teman-teman kalau misalnya emang punya waktu luang untuk baca, bisa banget baca bukunya ini karena ini very eye-opening buat gue. Ini bikin gue mandang orang tuh jadi beda. Jadi kalau berdasarkan penelitian dia, ada 2 jenis mindset gitu, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset apa sih? Fixed mindset itu adalah di saat orang yang punya fixed mindset tuh ngerasa kalau misalnya ya udah emang kapabilitas diri dia itu cuma gini-gini aja. Misalnya nilai tryout tuh jelek, ya udah ternyata gue emang orangnya cuma mampu segini doang. Atau misal kayak lo ulangan gitu, terus habis itu nilai lo jelek. Ternyata emang gue orangnya kayak gini ya, cuma bisa segini doang. Terus lo ngeliat orang lain, dia mah ngeliat orang lain ulangannya 100 gitu. Dia mah emang pintar kali. Gue mana bisa kayak gitu. Emang orangnya udah berbakat, udah gifted aja dari sananya. Itu pola pikir fixed mindset. Jadi lo ngerasa lo kayak ada di dalam kotak dan ya lo cuma bisa keliling-keliling di situ aja gitu. Cuman kalau misalnya orang yang punya growth mindset, kalau misalnya dia ngeliat orang berprestasi, misalnya dia menang lomba lah, atau dia keterima SNMPTN, dia bakal mikir kayak, bukan dia nggak akan semata-mata melihat hasil akhir dari orang itu. Dia akan lihat perjalanan orang ini tuh kayak gimana sih, journey-nya orang ini untuk bisa sampai di titik itu kayak gimana sih? Apakah dia jalannya mulus-mulus aja? Kalau misalnya orang yang punya growth mindset, dia akan berpikiran seperti itu. Dia nggak sadar, nih orang ternyata pas perjalanannya pun dia ngerasain susah-susahan juga. Dan gue sekarang lagi di tahap susah, berarti gue bisa aja dong kayak dia. Itu orang yang punya growth mindset. Dia ibarat dia ada di dalam kotak, dia bakal nyari jalan pintas lain gitu untuk bisa keluar dari kotak ini gitu. Dia akan coba untuk nge-explore diri sendiri terus gitu. Dan menurut gue ini kalau misalnya kalian terapin gitu ke dalam persiapan SIMAK ini itu sangat berguna gitu karena teman-teman bakal jadi lebih percaya diri gitu. Teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman lagi mengalami kesusahan gitu, misalnya kegagalan misalnya dalam nilai tryout tadi yang jelek, menurut gue dengan growth mindset ini bikin teman-teman nggak langsung merasa ngedown. Teman-teman akan mikir kalau misalnya yaudah itu salah satu rangkaian dari perjalanan gue untuk bisa capai di titik akhir gue gitu. Gue bakal jujur aja kalau misalnya sampai sekarang pun gue mungkin masih ada di tahap fixed mindset gitu, nggak sepenuhnya growth mindset gitu. Jadi mungkin di sini harus gue ubah juga kata-kata gue di PPT ini, harusnya cobalah berubah menjadi growth mindset gitu. Jadi teman-teman jangan ngerasa kecil mulu, jangan. Kita nggak akan pernah tahu kapabilitas diri kita kalau misalnya kita terus meragukan diri kita gitu. Oke, ini mungkin ada beberapa saran dari gue, beberapa tips. Dunia adalah kerjakan ujian secara strategi. Kan udah dibahas juga kan kalau misalnya SIMAK itu punya sistem plus point, minus point gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu search di YouTube tuh ada kayak cara-cara orang untuk ngerjain SIMAK UI itu kayak gimana gitu. Ya terserah teman-teman mau belajar di situ juga, boleh-boleh aja. Cuma mungkin kalau gue pribadi, ya udah gue pakai prinsip kalau misalnya gue ngerasa ternyata gue lebih banyak yang gue bisa, ya udah. Terus yang gue bisa tuh di atas 10, ya udah gue jawab semua. Kayak tadi sosiologi yang gue ceritain gitu. Kalau misalnya ternyata emang gue nggak bisa banget, ya udah gue kosongin aja. Kayak tadi MTK gue cuma ngisi 2 aja gitu. Terus habis itu pastikan kondisi kamera dan jaringan baik. Ke toilet sebelum ujian. Ini gue nggak tahu ya, ini gue dibohongin sama temen gue apa kagak. Tapi masa katanya kemarin pas SIMAK tuh ada yang
dia ke toilet pas lagi ujian dan bawa laptopnya gitu. Kan males ya guys, kayak lo lagi ujian tapi harus ke toilet gitu. Makanya ini penting banget, sebelum ujian lo harus banget ke toilet. Terus habis itu udah standby maksimal 1 jam sebelum ujian. Ya seenggaknya biar lo kagak molor dah. Ini kan kagak ada sesuatunya ya, di situ lo harus siap-siap dari sejam sebelumnya lah minimal. Terus baca soal dengan teliti, every word matters. Gitu. Karena pas gue ngerjain soal tuh gue sempet kayak, ini mah langsung pas gue sosiologi kalau nggak salah. Ini mah langsung jawabannya ini pasti. Tapi setelah gue baca lagi, ada satu kata yang bikin ini kok menegasikan yang gue pikirkan di awal gitu. Akhirnya ya udah gue sadar kalau misalnya ternyata emang tiap kata tuh penting gitu. Jadi teman-teman pas ngerjain nanti tolong teliti banget masing-masing katanya diperhatiin. Terus don't-nya itu ya nyontek. Menurut gue nggak ada gunanya guys nyontek saat mau ujian masuk perguruan tinggi, karena menurut gue itu lo bakal dihantui bayang-bayangan lo nyontek sampai lo lulus nanti gitu. Lo nggak akan tenang menurut gue gitu. Ya udah, dan di sisi lain ya udah dosa gitu. Jadi menurut gue janganlah, nggak usah lah nyontek gitu. Terus habis itu ini kesalahan gue kemarin adalah mencari jawaban setelah ujian selesai. Karena kayak, ya ampun gue sedih banget itu, gue kerasa kayak pas sejarah tuh gue ngerjain soal dan gue penasaran banget ini gue bener apa kagak kan. Terus habis itu gue searching dong jawabannya pas abis ujiannya selesai dan ternyata gue salah. Dan itu kayak gue mikirinnya tuh kayak 7 hari 7 malam gitu, gue kayak langsung galau nih, gue lulus kagak ya, gue keterima UI nggak ya, UI mau terima gue nggak ya. Terus akhirnya gue belajar kalau misalnya lo abis ujian tuh jangan pernah nyari jawaban benernya gitu. Itu traumatized banget guys. Oke, next. Oke, tadi kan kita udah bahas ya tentang persiapan-persiapan SIMAK gitu. Terus mungkin teman-teman bertanya-tanya kayak, perkuliahan itu kayak gimana sih? Gitu. Mungkin gue waktu berdasarkan pengalaman gue adalah gue ngerasa, yaudah kalau misalnya, sekarang gue lagi susah-susahnya nih, kalau misalnya gue udah keterima kuliah, yaudah masalah hidup gue selesai. Gitu. Susah-susahnya gue akan terbayarkan. Gitu. Ya mungkin iya benar terbayarkan. Tapi apakah akan menjadi lebih gampang di perkuliahan itu? Sadly, the answer is no. Jauh dari kata lebih gampang, akan jauh lebih susah teman-teman. Dan ya menurut gue itu suatu hal yang nggak perlu teman-teman takutin. Dan menurut gue teman-teman ya emang berhak tahu gitu nanti di perkuliahan itu kayak gimana gitu realitanya. The answer is no. Dan ini menurut gue wajar karena ya semakin tinggi tahap lo ya pasti akan jauh lebih susah. Sama aja kalau naik dari SMP ke SMA pastinya nggak akan lebih gampang dong, ya kan? Dan ini sama kayak di perkuliahan nanti gitu. Kayak sampai sekarang pun gue sebenarnya jujur aja masih tergopoh-gopoh. Gue kayak, ya Allah nih dosen gue kenapa gini sih? Kayak lu waktu SMA tuh, lu kayak nego kan kayak, Pak, tolong dong Pak, besok masih ada ulangan dong, minggu depan aja ulangannya. Lu di kuliah tuh kagak bisa kayak gitu. Lu adanya nama lu bakal dianggap jelek lah. Pokoknya perkuliahan tuh beda banget guys. Dan lo harus mandiri banget gitu. Jadi nggak akan lebih gampang. Nah kenapa sih gue harus bawa-bawa ini? Apa sih korelasinya sama topik yang kita bahas hari ini? Ini, gue ngutip dari salah satu tweet Kak Faiz ini. Nasihat follow your passion membuat kita percaya bahwa ada suatu pekerjaan ajaib yang langsung membuat kita merasa senang dan produktif. Padahal passion berasal dari bahasa Latin passio yang berarti to suffer. Mengikuti passion berarti bertahan pada penderitaan yang kamu pilih. Jadi guys, bahkan orang-orang yang emang pas di kuliah pun udah dapat nih passion dia, misalnya dia emang pengen jadi dokter, dia dapat FK, misalnya dia pengen jadi pengacara, dia dapat FK, itu emang passionnya dia. Tapi ternyata ya mereka tetap aja bakal menderita. Menderitanya ya dalam tanda kutip ya, akan mengalami kesusahan-kesusahan juga gitu, bukan karena dia mengikuti passion justru jalan lo akan lebih gampang. Ya mungkin at some points, mungkin iya gitu, dibanding sama teman-teman yang menjalankan jurusan yang nggak dia minati. Mungkin ya at some points bakal lebih gampang kalau misalnya sesuai passion. Tapi itu bukan berarti jadi gampang gitu. Enggak, jauh dari kata itu. Dan makanya ini apa sih korelasinya? Gue pengen banget teman-teman buat hati-hati dalam pemilihan jurusan gitu. Karena 4 tahun itu tuh nggak sebentar. Atau mungkin 3,5 tahun kalau misalnya amin ada teman-teman nanti yang lulusnya lebih cepat gitu. Tapi itu nggak sebentar. Dan di dalamnya pun teman-teman akan ngelihat lah banyak banget kesulitan gitu. Jadi gue pengen
gue pengen encourage teman-teman untuk bisa berhati-hati dalam pemilihan jurusan. Terserah alasannya apa, tapi tolong banget diperhatikan baik-baik, konsiderasikan secara matang gitu, karena ini akan berdampak panjang gitu. Selain masa depan lo, ya lo 4 tahun tuh nggak akan jauh lebih gampang gitu, pasti akan makin tinggi tingkat lo ya pasti akan jauh lebih susah gitu. Nah, menurut gue nih, kalau misalnya tadi katanya untuk mempersiapkan itu ada 3, kesiapan fisik, kesiapan material, kesiapan mental. Menurut gue yang terakhir tuh, kalau bisa gue tambahin adalah kesiapan spiritual gitu. Gue bukan orang yang paling taat agama, gue jauh dari kata itu. Tapi menurut gue bisa ada di kampus gue sekarang itu adalah suatu keajaiban banget. Kalau misalnya tadi gue kasih tahu kayak gue ngisi matematika cuma 2, terus habis itu geografi sejarah pun cuma ngisi dikit, terus habis itu gue waktu SMA gue itu ranking 129 dari 181 anak gitu, gue ada di kuadran terakhir, makanya gue tadi nggak dapet kuota SNMPTN, terus habis itu gue daftar PPKB ternyata ketolak, terus SBMPTN pun gue ketolak gitu. Kalau misalnya kalau misalnya gue putus asa gitu, gue nyerah aja gitu sama apa yang gue percayai ya mungkin gue akan nyerah di tengah jalan gitu. Cuma menurut gue keajaiban tuh suatu hal yang beneran terjadi, dan gue salah satu orang yang percaya gitu terhadap suatu keajaiban itu gitu. Ya pokoknya teman-teman punya lah kepercayaannya masing-masing gitu. Dan menurut gue ya udah itu dijalankan aja gitu, karena menurut gue we never know pada akhirnya tuh gimana, karena menurut gue tiap orang tuh punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, dan mungkin akan ada saat-saat dimana itu nggak sesuai keinginan kita, ada saat-saat dimana itu sesuai keinginan kita, dan menurut gue dengan lo menguatkan spiritual lo, ya itu ngebantu lo gimana caranya lo nerima hasilnya nanti gitu. Kan emang ada kemungkinan untuk lulus, tapi ada kemungkinan untuk gagal juga ya guys. Gitu. Jadi ora et labora atau bekerja dan berdoa itu penting banget. Oke, tadi yang udah gue bilang, Jessica yang dulu ranking 129 dari 181 orang, nggak dapat kuota SNMPTN, ketolak PPKB, ketolak SBMPTN, nggak pernah nyangka juga bisa kuliah beneran di UI. Gue punya cita-cita untuk kuliah di UI itu dari SMP guys. Gitu. Kayak gue sering banget ke UI, gue liat-liat, ya Allah gue pengen kuliah di sini, tolong dong, bolehin. Ya udah gue berandai-andai gitu dari SMP gitu. Dan ya udah emang dalam perjalanannya pun gue menghadapi banyak sekali kegagalan gitu. Tapi pada akhirnya gimana caranya gue ya kembali mengingat cita-cita gue itu. Jadi menurut gue teman-teman teruslah bermimpi gitu. Karena kita nggak tahu, teruslah bermimpi dan wujudkan mimpi itu gitu. Bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu, karena kita nggak tahu hasil akhirnya itu gimana. Ini gue ngutip quote ini yang menurut gue cocok banget untuk dibawain hari ini, yaitu take pride in how far you've come, have faith in how far you can go, but don't forget to enjoy the journey. Artinya apa? Berbanggalah sama perjalanan jauh yang udah teman-teman tempuh, teman-teman udah sampai sini. Dan menurut gue itu keren banget teman-teman kalau misalnya sampai di webinar ini pun masih mau dengerin gue ngoceh dari tadi lama banget kan ya, kayak kapan keluar nih orang. Tapi gue bangga banget, kayak gue senang banget teman-teman masih mau berusaha untuk bisa nyari jalur-jalur untuk bisa menguatkan teman-teman untuk bisa ikutin tes SIMAK UI gitu. Take pride in how far you've come. Gue tahu banget teman-teman tuh udah belajar mati-matian gitu, udah susah-susahan banyak banget yang mau korbanin. Jadi tepuk-tepuk bahunya, bilang lo udah kerja keras gitu. Take pride in how far you've come, have faith in how far you can go. Teman-teman nggak tahu teman-teman bisa, kapabilitas teman-teman tuh gimana kalau misalnya teman-teman terus meragukan diri. Jadi terus percaya kalau misalnya teman-teman tuh bisa mencapai yang terbaik. Terus don't forget to enjoy the journey. Kalau misalnya teman-teman capek, istirahat. Di-enjoyin aja gitu perjalanannya. Oke. Nah, mungkin untuk materi. Mungkin untuk sharingnya kayak gitu aja dari gue. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen sharing-sharing atau pengen cerita-cerita sama gue, pengen nanya-nanya, boleh banget. Feel free to contact me di Instagram, Jessica AGTH, Twitter, Agatha JSCC gitu. Gue aktif banget guys, anaknya medsos banget gitu. Jadi pasti bakal gue jawab. Terus udah gitu aja guys, thank you banget. Terus gue pengen minta maaf juga kalau misalnya selama gue maparin tadi, selama gue sharing tadi tuh ada salah kata, dan mungkin gue pengen nge-encourage kalian lagi semangat, terus percaya kalau misalnya teman-teman bisa dapet yang terbaik
gitu. Semoga teman-teman dapat makara yang teman-teman pengenin, terus kita bisa ketemu deh nanti. Ya. Thank you. Aku balikin lagi ke moderator ya. Oke, thank you banget Jessica. Aja nggak apa-apa kali ya, karena kita seangkatan juga nih kayaknya. Makasih banget, jujur aja aku kaget karena menurut aku materi kamu seru banget sih, ngingetin aku tentang buku Pesta Cinta lagi dan lain-lainnya. Jujur aja aku udah lumayan lupa tentang semua itu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau kepo-kepo lagi, mau tanya-tanya ke Kak Jessica, boleh banget. Langsung di kolom komennya, ntar aku bacain satu-satu kayak tadi. Boleh tentang apapun, benar-benar terbuka banget. Kita ngobrol sharing-sharing aja, atau kalian mau curhat juga nggak apa-apa. Kayak misalnya, Kak, aku udah capek banget belajar, kalau misalnya sampai simak aku nggak mau belajar gimana. Ya udah, boleh. Nanti mungkin Kak Jessica bisa bantu kalian gimana cara ngadepin hal itu. Terus aku juga mau bahas nih, tadi Jessica juga bilang kalau misalnya kita harus latihan tryout yang mirip-mirip sama SIMAK UI. Nah, kebetulan bener banget Analitika juga nyediain di website dan apps-nya TO yang emang jujur mirip banget sama soal SIMAK UI. Bahkan emang kita ada yang soal SIMAK UI langsung asli, terus kita mungkin lebih pembahasannya kita lebih komprehensifin lagi aja gitu. Ayo sekarang kita nanya-nanya. Atau mungkin Kak Jessica juga bisa sharing-sharing lagi. Kemarin tuh persiapan SIMAK UI-nya berapa lama ya kira-kira? Jujur gue tadi gue udah bilang kayak mungkin gue tipe orang yang belajar tuh agak berantakan gitu, nggak terstruktur gitu orangnya. Jadi gue sebenarnya belajar benar-benar fokus buat SIMAK itu kalau bisa dibilang tuh justru abis UTBK gitu. Karena kan kayak mungkin kalau misalnya untuk UTBK tuh kan emang beneran yang basic banget gitu kan dibanding sama mandiri. Jadi gue beneran baru belajar untuk mandirinya tuh abis UTBK. Dan mungkin gue pengen nyaranin buat teman-teman mungkin jangan ikutin cara gue. Kalau bisa dari sebelum UTBK pun disiapin, karena ya tadi udah gue bilang kalau misalnya mandiri ini tuh tingkat kesulitan tuh jauh lebih tinggi gitu. Jadi belajar dari kesalahan gue untuk nggak belajar mepet-mepet. Gitu sih, Zah. Nah, sekarang udah mulai datang nih pertanyaannya. Aku mau bacain yang pertama dulu aja kali ya. Dari Sania Putri, Kak, aku udah pernah coba cara yang belajar Podomoro, terus kurang cocok karena break per 25 menitnya cuma 5 menit. Itu boleh ditambah nggak sih, Kak, waktu breaknya? Oke. Mungkin secara penelitiannya ya kali ya. Kan ini Pomodoro Technique kan itu dari penelitian gitu kan, hasil penelitian, dan mungkin mereka nyaraninnya untuk 25 menit belajar, 5 menit break. Tapi kan ya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya emang teman-teman nggak nyaman sama cara belajar itu nggak apa-apa, disesuaikan aja sama cara belajar teman-teman. Kan kalau misalnya ternyata emang pakai Pomodoro Technique yang tadi 25 menit belajar, 5 menit istirahat nggak efektif buat teman-teman, kan ya udah percuma. Kalau misalnya ternyata teman-teman lebih efektif kalau istirahatnya 10 menit, ya udah nggak apa-apa gitu. Sesuaiin aja sama teman-teman, sama cara belajar teman-teman. Karena kayak gue sendiri juga suka molor gitu, kayak udah 5 menit ya udah bunyi nih alarmnya, enggak, gue masih mau main HP nih, gue masih pengen ngeliat stand Twitter gue gitu. Akhirnya gue molor juga 2 menit. Tapi ya udah, intinya yang penting ya jangan sampai jadinya kebanyakan main HP-nya gitu. Jangan kebanyakan istirahatnya. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya emang menurut kamu 5 menit gak cukup, ya udah nggak apa-apa. Disesuaikan aja. Aku setuju sih. Sebenarnya balik lagi gimana kamu, tapi asal diri kamu juga tahu diri gitu kali ya. Terus aku mau lanjut aja ke Ragil Adi. Kalau hukum nilai SIMAK UI yang paling perlu ditonjolkan tuh apa ya, Kak? Oke, jujur ya, kalau gue pribadi, gue nggak pernah tahu secara pasti ini beneran dilihat per subtes apa enggak sih untuk diterima di jurusan tuh, gue nggak tahu secara pasti. Tapi kalau misalnya gue denger-denger katanya sosiologi lah, kalau misalnya emang pengen keterima di untuk chance lo keterima di hukum. Tapi gue nggak bisa pastiin itu, guys. Jadi mungkin maaf banget untuk pertanyaan ini, gue nggak bisa secara pasti, gue ragu-ragu untuk jawab ini gitu, daripada salah gitu. Mungkin teman-teman bisa untuk research lebih jauh, karena sepengetahuan gue pun UI nggak pernah secara gamblang gitu, secara jelas-jelasan gimana sih cara penilaian mereka gitu. Jadi maaf banget mungkin untuk yang ini gue nggak berani untuk jawab secara pasti.
Bener sih Kak, mungkin lebih ke bukan fakta aja ya, cuma banyak yang bilang kalau misalnya persubtesnya tuh menentukan dari jurusan kalian, tapi itu nggak bisa dibuktiin sama apapun juga. Nah, kita lanjut aja ke FBI. Apakah kakak percaya sama namanya bakat? Tuh, gimana tuh Kak? Oke, ini menarik banget sih. Ini sesuai banget sama yang aku baca tadi. Gue baca di bukunya si Caroline Dweck yang main saat ini. Kayak emang gak bisa dipungkiri kalau misalnya ada orang yang emang mungkin bakatnya emang kelihatan dari lahir kali ya. Kayak, oh nih orang ternyata emang udah jago nyanyi dari dulu. Oh nih orang ternyata punya bakat masak dari dulu. Mungkin iya. Mungkin gue nggak bisa pungkiri lagi kalau misalnya gue pun percaya gitu sama bakat. Tapi menurut gue itu cuman kayak apa ya, lu start lebih awal aja gitu. Kalau misalnya orang yang berbakat itu pun gak ngembangin bakatnya pun ya udah akan stagnan, akan gitu-gitu aja gitu. Terus habis itu disusul sama orang lain yang mulai dari nol. Dan orang yang mulai dari nol itu lebih apa ya? Lebih mencoba untuk mengembangkan lagi gitu. Dan gue ya itu. Jadi gue bisa bilang menurut gue bakat itu ya udah lu mulai lebih awal aja. Tapi kalau misalnya lu bisa aja gitu disusul sama orang lain yang emang pengen bekerja keras untuk bisa ada di posisi orang berbakat itu juga. Menurut gue gitu sih. Menarik banget itu FBI. Coba deh kamu baca bukunya si Caroline Dweck itu tadi. Oke, terima kasih sharing-sharingnya. Mungkin kayak bisa dicari lebih lanjut kali ya kalau misalnya tertarik sama hal itu. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Erika. Gimana cara kakak bisa nerapin hashtag bersama penolakan mental? Apa yang kakak pakai? Apa mental kayak Jack Ma atau DLL gitu? Mungkin kayak role model gitu kali ya. Oke, mungkin kalau misalnya dari pertanyaan ini jujur aku masih kurang nangkep. Mungkin kalau bisa dijelasin lagi di komen. Tapi kalau misalnya role model, gue pribadi jujur ya, gue nggak pernah tahu role model gue siapa sampai sekarang. Gue ngerasa kayak ya udah gue bisa dapetin ilmu dari siapa aja sih. Jadi untuk role model gue sampai sekarang masih belum tahu, masih belum bisa jawab siapa kira-kira. Itu mungkin kalau misalnya pertanyaannya beda bisa ditulis lagi kali ya. Benar. Untuk menghadapin penolakan mentalnya, coba gimana menurut kamu? Penolakan mental tuh mungkin kayak demotivasi gitu ya? Iya. Oke. Jujur gue pribadi, sekarang pun gue lagi ngalamin yang namanya demotivasi. Kayak sekarang gue lagi mau, bentar lagi UAS gak sih kita Zara, yang nggak sih? Iya, Gue minggu depan. Terus gue kayak lagi males banget belajar gitu, gue lagi capek banget gitu. Dan akhirnya pun gue ya udah balik lagi ke diri lo masing-masing, lo cara nge-charge energi lo gimana. Dan gue tipe orang yang nge-charge energi gue dengan menyendiri gitu. Jadi gue dari kemarin sama tadi pun gue pagi-pagi tuh gue jalan-jalan sendiri, gue ke kafe sendiri, gue makan sendiri, gue ngerjain tugas sendiri, dan itu beneran ngebantu gue untuk bangkit dari demotivasi gue gitu. Ya walaupun gak akan instan gitu, mungkin gue perlu untuk refreshing lagi dan lagi gitu, tapi nggak apa-apa menurut gue. Ya udah itu cara gue untuk mencoba untuk apa ya, nyembuhin mental gue lah intinya, lebaynya gitu kata-katanya. Gitu sih kalau gue. Jadi balik lagi ke diri kalian. Kerjain aja apa yang kalian suka. Oke. Jadi kita lanjut aja kali ya. Dari Sekar nih. Katanya nggak ada orang yang bodoh, tapi adanya orang malas. Nah, tapi kalau dilihat lagi, ada emang beberapa orang dasarnya emang udah pinter nih. Kayak misalnya mudah nangkep pelajaran. Kalau kakak tipe orang yang emang dasarnya pinter atau rajin ya? Dan kebanyakan anak UI menurut kamu gimana nih? Menarik. Kalau ditanya aku pribadi, aku jauh dari kata pintar, menurut aku pribadi. Tapi aku kan sesuai sama kata kamu yang nggak ada orang yang bodoh kan. Aku percaya aku mengamini itu banget. Dan menurut aku salah satu orang yang nggak terlalu cepat nangkep pelajaran gitu. Ya beneran gue tuh bisa dibilang tuh gue mulai dari nilai-nilai yang jelek juga gitu. Kayak gue waktu SD pun nem gue tuh jelek banget gitu. Kayak gue nggak bisa terlalu ngikutin pelajaran. Terus habis itu waktu SMP pun juga gitu. Gue orangnya males-malesan banget. Terus gue pun nggak ada usaha untuk nangkep pelajaran. SMA pun apalagi.
ternyata gue nggak di jurusan yang gue pengen gitu. Tapi pas di kuliah ini gue mencoba untuk merubah itu gitu. Jadi di SMA gue nggak mau bilang kalau misalnya gue pintar, gue jadi lebih cepat nangkep pelajaran, enggak. Cuman gue mencoba, gue jadi lebih mencoba gitu. Walaupun gue bingung, walaupun di tengah-tengah gue juga agak netes nih air mata, kayak apa sih nih dosen ngomong apaan, gue kagak ngerti. Ya tapi pada akhirnya gue pun nyoba gitu loh seenggaknya gitu. Jadi gue pun sampai sekarang dibilang nangkep pelajaran cepet pun enggak, tapi gue mencoba gitu. Mencoba. Nah kalau misalnya ditanya nih, kebanyakan anak UIR lebih ke pintar atau rajin? Gimana ya? Menurut gue emang iya bener. Beberapa tuh ada yang mungkin udah start jauh lebih duluan daripada gue, jadinya kayak pengetahuan mereka tentang hukum tuh udah jauh lebih dari gue, kayak mereka udah tahu pasal ini, misalnya pasal 362 tentang apaan, mereka udah tahu, udah bisa jawab bahkan pas hari pertama kuliah gitu. Dan gue baru tahu tuh sekarang gitu. Jadi mereka emang udah start duluan. Dan kalau misalnya, dan menurut gue ya, kalau misalnya itu yang dikatakan pintar, ya udah mereka udah start duluan aja gitu. Dan tapi ditambah mereka juga rajin gitu, rajin banget menurut gue, karena kayak di kuliah tuh ada orang yang bikin diktat gitu. Kalau di FEB ada nggak sih Dara diktat? Jadi tuh kayak rangkuman semuanya gitu kan ya? Iya, ada. Emang kan? ada. Iya, emang ada beberapa aja sih yang rajin banget gitu, pasti Iya, ada. iya. Nggak cuma Bener-bener. kuliahan aja sih menurut aku. Iya. Setuju banget. Jadi kalau misalnya emang rajin ya, dia rajin pasti gitu. Cuman ya, mungkin nggak rata semua gitu sih kalau menurut aku. Kita lanjut aja kali ya. Nih, dari Rajal, tipikal yang cocok jadi anak hukum itu gimana sih, Kak? Apakah orang yang harus gampang hafal, suka baca, atau kayak gimana nih menurut preferensi Kak Jessica? Ini menarik banget, karena gue kayak baru-baru ini tuh tercerahkan karena perkataan dosen gue. Selama ini kan orang-orang tuh kayak pikirannya tuh sama anak hukum tuh, oh, lo harus jago ngomong, lo harus jago ngafal gitu. Tapi pada praktiknya, nanti kalau misalnya lo jadi hakim gitu contohnya, lo jadi lawyer gitu. Kalau misalnya lo ditanya, ini dibolehin nggak sih di pasal ini, bla 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 gitu. Pasal ini memperbolehkan nggak ya, pasal ini melarang nggak ya, kayak gitu-gitu. Lo kalau misalnya lo ngebuka KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana ya guys. Itu orang nggak akan natep lo sinis gitu. Misal lo nanya, ini dibolehin nggak nih, terus lo buka, oh bentar ya gue buka dulu KUHP gue lihat, oh berdasarkan pasal ini nggak boleh. Orang nggak akan menganggap lo sinis, nggak akan ngeliat lo kayak, kok dia ngeliat sih, kan bukannya anak-anak hukum harusnya jago ngafal ya? Enggak gitu. Jadi gue pengen, jadi dari situ akhirnya terpatahkan stigma kalau misalnya untuk masuk hukum tuh lo harus jago ngafal gitu. Terus habis itu untuk jago ngomong. Menurut gue itu suatu hal yang akan lo develop sendiri saat nanti amin lo terima jadi anak hukum gitu. Jadi gue pun orangnya nggak jago-jago public speaking gitu. Gue dari tadi ngomong pun masih gitu, karena gue pun masih dalam tahap latihan, gue masih dalam tahap belajar gitu. Jadi menurut gue ya masuk ke hukum ya selalu ada niat aja sih menurut gue. Menurut gue kalau misalnya ada niat, terus menurut lo, oh ternyata kayaknya gue harus ngedevelop public speaking gue deh. Ya udah, kalau misalnya udah diawali dengan niat, pasti lo bakal belajar sendiri gitu untuk caranya ngomong gitu. Mungkin yang pengen gue tambahin adalah justru yang penting di hukum adalah kemampuan penulisan gitu. Tapi bukan berarti lo masuk-masuk harus udah bawa kemampuan itu, enggak. Gue pun nggak pernah nulis apapun gitu. Orang gue SMA kerjanya copy paste Wikipedia, terus di perkuliahan lo nggak boleh buka nggak boleh ngambil dari Wikipedia. Ya udah, orang-orang sama-sama belajar. Tapi mungkin yang pengen gue tambahin adalah ternyata di hukum itu penulisan tuh penting banget guys gitu. Mungkin nanti teman-teman bakal lebih tahu kalau misalnya masuk hukum. Berarti masih bisa kayak belajar secara progres kali ya, kalau misalnya udah masuk, nanti juga lama-lama terbiasa, terus bisa bahkan lebih jago mungkin gitu kali ya sebenarnya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Nabila Rizza. Tips buat masuk jurusan hukum itu apa, Kak? Terus di hukum itu belajarnya kayak gimana ya? Mungkin ini kayak biar ngasih bayangan ke dia gitu kali ya. Oke, mungkin kalau misalnya masuk jurusan hukum, berarti itu menurut gue ya, itu berarti in general gitu. Karena kan lo mau pilih jurusan apapun kan mau jurusan hukum, kayak mau jurusan ekonomi. Kayak, kan pas SIMAK ya, gue mungkin ngomongnya di sini konteksnya adalah SIMAK, ya pasti kan materinya sama gitu, sosiologi, geografi, bla 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 itu. Jadi menurut gue ya udah kuatin aja gitu di
pelajaran-pelajaran itu di subtes-subtes itu mungkin yang tadi gue bilang try out bla 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 gitu. Ya udah mungkin secara general kali ya gue cuma bisa ngasih itu karena ya masuk hukum sama-sama aja gitu dengan masuk ke ekonomi dan yang lain-lain subtesnya gitu. Dan di hukum itu belajarnya kayak gimana, Kak? Gimana ya? Seru sih, jujur gue suka karena kayak menurut gue hukum ini kan sangat dekat ya sama kehidupan kita. Kayak lo kemana-mana pasti lo akan menemukan peraturan gitu. Bahkan lo jalan aja ada polisi kan yang suka nilang-nilang gitu kan. Itu kan salah satu bentuk dari implementasi dari hukum gitu. Gak perlu lah hukum-hukum yang harus undang-undang, harus KUHP, enggak. Ya pokoknya di kehidupan kita hukum tuh akan selalu ada. Dan gue sukanya dengan gue menjadi mahasiswa hukum adalah, oh gue jadi tahu, oh ternyata caranya ini tuh gini ya. Gue kayak belajar warisan lah, gue tahu, oh ternyata bagi-bagi warisan gini loh. Terus kayak misalnya orang tuh kalau misalnya ngebunuh dikenain pasal berapa sih, gitu gue jadi ngerti gitu. Terus habis itu kayak kalau misalnya gue nangkep gue ngeliat berita-berita gitu, gue jadinya mikir 2 kali dulu, oh ini kalau berdasarkan hukum nih sebenarnya ini bener loh, tapi kok orang malah nentang gitu. Ya gue bersyukur aja karena gue punya privilege untuk lebih tahu lebih lanjut mengenai hukum, jadi gue nggak langsung jump into conclusion gitu saat gue ngeliat berita. Terus kalau misalnya ditanya belajar kayak gimana, sebenarnya belajarnya sama-sama aja ya kayak yang lain-lain. Mungkin tapi kalau misalnya di hukum tuh banyak banget tugas-tugas yang nulis gitu. Kayak lo analisis suatu kasus gitu, lo analisis putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan lo analisis. Terus itu sih banyak nulis-nulis lah. Pokoknya lo banyak menuangkan opini lo lewat tulisan gitu. Lo menghasilkan produk-produk tulisan gitu. Lebih banyak kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ujian pun jarang sih sebenarnya yang pilihan ganda. Ada sih sebenarnya, cuma lebih difokusin lagi ke esai gitu. Karena menurut gue ya di hukum tuh melatih banget gimana sih cara lu berpikir, logika lu tuh dilatih banget gitu di hukum. Kalau ditanya belajarnya kayak gimana, sebenarnya sama aja kayak yang lain gitu. Cuma mungkin nggak ada hitung-hitungan ya dikit-dikit adalah, tapi kebanyakan nggak ada. Gitu sih kalau misalnya di hukum. Menarik banget sih. Mungkin itu buat teman-teman yang mau masuk hukum kali ya, boleh tahu-tahu tuh dari Kak Jessica tentang apa sih yang bakal kalian hadapi nantinya. Nah, mungkin aku juga mau kaitin sama pertanyaan yang tadi kali ya. Aku penasaran Jessica tuh milih berapa ya untuk SIMAK kemarin tuh, kayak berapa pilihan atau emang cuma hukum doang gitu? Oke, sebenarnya aku pilih 6 guys. Dan hukum tuh bukan pilihan pertama aku, jujur aja. Jadi pilihan pertama aku itu komunikasi reguler, pilihan kedua komunikasi paralel, pilihan ketiga hukum reguler, pilihan keempat hukum paralel, kelima itu psikologi reguler, keenam psikologi paralel. Gitu. Jadi 6 kemarin. Jadi emang bener-bener nggak mempengaruhi banget ya kalau misalnya kita bakal naruh di 1 atau mungkin di 6 gitu kali ya. Soalnya tadi teman-teman banyak yang penasaran sih. Nah, mungkin ya kan, Jessica tahu kalau misalnya menurut kamu, kalau misalnya tadi nggak ngisi 1 subtopik tuh bener bakal nggak lolos gak sih? Mungkin kemarin ada dengar cerita dari teman-teman yang relate sesama online. Oke. Jujur kalau misalnya di lingkungan gue sendiri yang gue tahu, gue nggak pernah denger ya ada yang kayak satu subtes beneran kosong. Dan gue pun sempet denger nih katanya kalau misalnya nggak ngisi sama sekali, lo fix segala terima gitu, fix segala terima di UI. Gitu. Gue sempet denger juga. Tapi sebenarnya sama sih sama Kanisil tadi, gue nggak pernah mencoba untuk membuktikan, gue nggak pernah punya jawaban pasti terkait hal ini sih. Tapi kalau misalnya pun gue bisa saranin ya kalau bisa isi aja 1 seenggaknya gitu, untuk jaga-jaga aja kalau misalnya memang ternyata ada rumor-rumor kayak gitu, ya udah mungkin kita bisanya preventif adalah dengan menjawab 1 soal gitu. Mungkin kalau misalnya gue bisa saranin itu, tapi itu nggak menjamin apa yang gue bilang ini benar gitu. Oke, jadi gitu sih. Mungkin ada boleh dijelasin nggak kayak kenapa kamu pilihnya kayak hukum, psikologi, dan komunikasi? Mungkin bisa bantu teman-teman kayak masih bingung banget, apalagi 6 pilihan tuh kayak banyak banget gitu kan. Nah, kamu tuh lebih condong milihnya tuh berdasarkan apa ya?
Kalau komunikasi tuh apa ya? Dulu tuh aku emang punya cita-cita buat aku tuh waktu SMA tuh sering aktif berorganisasi dan aku tuh kebetulan kayak dikasihnya job-job yang bagian kreatif lah, bagian acara-acaraan kayak gitu. Dan ternyata itu menjadi suatu hal yang gue gemari gitu. Dan gue ngerasa jurusan apa sih akhirnya yang bisa nampung kegemaran gue itu. Oh ternyata gue nemuin komunikasi, karena kan kayak komunikasi itu ada advertising ya kalau nggak salah. Terus habis itu ada PR, dan menurut gue itu suatu hal yang mewadahi kegemaran gue akan suatu hal yang kreatif gitu. Jadi pertama kalau misalnya komunikasi itu, kalau hukum gue ngerasa kalau misalnya gue di hidup ini, gue tuh selalu punya moto hidup, gue harus bisa berguna buat diri gue sendiri dan berguna bagi diri orang lain gitu. Dan menurut gue hukum tuh bisa jadi apa ya, jalan gue untuk mewujudin moto hidup gue itu. Menurut gue ya hukum, dengan gue masuk hukum ya mungkin gue bisa nolong orang lah seenggaknya gitu. Itu dia kenapa yang bikin gue pengen masuk hukum. Kalau misalnya untuk psikologi, gue apa ya, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata, emang gue tertarik aja gitu kan. Psikologi suatu hal yang mungkin karena waktu gue SMP kayak gue ngerasa gue sempat ngerasa kayak agak dibully gitu sebenarnya. Jadi gue ngerasa kayak itu agak relate sama gue, makanya gue pengen masuk psikologi gitu. Gitu sih kalau misalnya konsiderasi gue. Masih apa ya? Mungkin teman-teman masih ada yang kepo atau misalnya udah nih masih ada nih satu pertanyaan terakhir deh buat Kak Jessica. Katanya Kak setiap gue ikutin tes kepribadian atau minat bakat selalu dapat ENTP dan disarankan ke hukum. Sama teman-teman secara pandangan mereka juga begitu. Tapi pribadi gue sendiri pengen ke jurusan yang lain. Gue suka orang yang debat, adu argumen, suka ngomong atau presentasi. Takut aja kalau gue gak pilih hukum karena obsesi malah nyesel kemudian. Pernah di posisi kayak gitu gak? Atau mungkin temen yang cerita-cerita ke kamu gitu? Pernah banget karena sebenarnya ya ini gue pas kemarin di jurusan pun itu gue beneran ada di posisi lo persis banget. Kayak gue milih komunikasi itu atas apa ya, rasa ya udah gue ngerasa gue pengennya ini, gue pengen komunikasi gitu, gue pengen enjoy gitu dalam menjalaninya gitu. Tapi orang-orang bilang kayak ya sebenarnya tuh lo tuh hukum banget tahu orangnya. Kayak apalagi kan ya gue orang Batak gitu kan, sering ada ini ya stigma orang Batak tuh jalannya emang hukum gitu. Kayak sekarang gue kalau misalnya ketemu opung-opung gue, ntar gedenya mau jadi Hotman Paris ya, tuh kayak lah gitu. Ya stigma itu yang bikin gue sebenarnya agak terpengaruh juga. Tapi ya pada akhirnya pun gue ngerasa ya udah, kan gue yang ngejalanin. Gue udah bilang tadi kayak 3,5 tahun, 4 tahun itu bukan waktu yang singkat guys. Itu lama, dan di dalam perjalanannya pun nggak akan mulus-mulus aja gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya emang lo lebih apa ya, lebih ngerasa enjoy terhadap jurusan yang bukan disarankan orang lain, ya udah nggak apa-apa menurut gue. Dan menurut gue itu bukan suatu apa ya, suatu ego gitu, enggak. Menurut gue ya udah emang itu panggilan hati lo gitu. Dan menurut gue mending gue prioritasin itu. Dan ya mungkin kalau misalnya in case gue adalah gue coba untuk ngikutin kata hati gue dengan daftar komunikasi, ternyata gue masuknya ke hukum yang kata-kata orang gue cocok gitu. Mungkin ya udah pada akhirnya kan kita nggak tahu hasil akhirnya apa, ya kita cuma bisa berserah aja gitu. Cuman kan menurut gue ya seenggaknya gue mencoba gitu untuk mengikuti kata hati gue dari awal gitu dengan mendaftar komunikasi tadi gitu. Jadi menurut gue ya balik lagi lo yang jalanin, dan lo juga yang harus tanggung jawab sama pilihan lo gitu. Dan kalau misalnya emang lo suka debat, lo suka adu argumen, suka ngomong, suka presentasi, ya itu nggak akan lo lakuin nggak cuma hukum gitu yang lakuin itu gitu. Menurut gue di jurusan-jurusan lain pun lo akan berhadapan dengan yang namanya argumen, debat, bla bla bla. Ya kalau misalnya lo ikut organisasi kan di mana-mana kan ada kan. Dan itu ya argumen, debat gitu-gitu pun akan ada gitu. Dan lagi pula kalau misalnya lomba-lomba gitu, lomba debat, menurut gue, setahu gue ya, sepengetahuan gue pun nggak cuman cuman fakultas hukum doang yang ada lomba-lomba debat itu, enggak. Setahu gue tuh jurusan-jurusan lain juga ada gitu. Jadi balik lagi kan lo yang jalanin, lo yang harus enjoy. Dan menurut gue kesukaan lo itu, kegemaran itu masih ada wadahnya yang lain kok kalau misalnya emang lo nggak pilih hukum gitu sih menurut gue. Semangat ya Ragil, gue tahu banget rasanya kayak gimana. Ya, pokoknya ya
you will find the way gitu pada akhirnya. Oke, makasih banget nih sharing-sharing kamu yang menurut aku udah mungkin insightful bagi mereka dan relate juga pastinya. Sesama pernah ngalamin simak, terus baru banget kejadian dan sama-sama online juga nih. Nah, sekarang aku mau minta kayak sepatah dua kata terakhir buat teman-teman yang mau berjuang simak UI nanti nih, gimana? Oke, pertama gue pengen bilang makasih juga dulu kali ya Kak Analitika, kayak udah baik banget mau nyediain forum kayak gini untuk bisa teman-teman bisa dengerin sharing-sharing dari aku sama Miss Kanisil tadi. Buat teman-teman yang lagi berjuang, kayak I feel you, gue relate banget sama kalian, gue pernah ada di posisi kalian, gue pernah ada di posisi dimana gue capek, gue putus asa, gue ngerasain gagal, abis SBMPTN tuh gue nangis 7 hari 7 malam, gue tahu banget rasanya kayak gagal tuh gue udah ngerasain, susah-susahnya gue udah rasain, cuman pada akhirnya ya udah yang bisa kita lakuin adalah ya bekerja keras gitu. Lo punya mimpi yang besar ya berarti lo harus usaha yang besar juga gitu. Kalau misalnya ngerasa mimpi lo jauh banget sih, ya udah lari lebih kenceng lagi gitu. Kejar aja terus. Ya lo sesuaikan gitu. Jadi semangat, jangan lupa untuk apresiasi diri gitu karena nggak mudah untuk bisa sampai di titik ini. Selalu apresiasi diri, don't be too hard on yourself. Kasihanin diri juga, rekreasi juga. Jangan lupa tadi buku Pesta Cinta gitu. Jadi semangat teman-teman, semoga nanti kita bisa ketemu, teman-teman udah pakai jakun, udah makaranya udah makara masing-masing ya, sesuai keinginan masing-masing. Semangat teman-teman semua. Thank you banget ya Kak Jessica, Kak Nisil juga udah mau sharing-sharing sama kita. Kita semua pastinya berterima kasih banget. Semoga informasi yang kita dapat malam ini bisa di-apply juga ke teman-teman masing-masing. Dan tentunya pasti jangan stres, tetap pentingin kesehatan mental kalian juga. Makanya namanya siapin mental, berarti kalian juga harus ngejaga mental itu, oke? Nah, sekarang udah gak kerasa banget, udah jam 9 malam. Artinya kita harus pamit. Kalian harus siapin untuk simak UI nanti-nantinya. Nah, seperti yang aku janjiin tadi, aku mau umumin pemenang giveaway dari tryout simak UI yang diadain sama Analitika. Nah, jadi pemenangnya itu Arundati Sekar Kinasih. Nah, nanti untuk Sekar bakal dikontak sama Analitika untuk hadiahnya yang bisa diklaim ya. Nah, untuk itu, terima kasih banget buat teman-teman, nggak usah kecil hati. Tetap aja kalian kalau misalnya mau kontak Kak Jessica atau Kak Nisil, bisa banget langsung kontak mereka personal, atau dicari aja Instagramnya bisa, yang tadi udah tertera. Nah, makasih ya. Di sini aku mau sebagai moderator undur diri. Maaf kalau misalnya ada salah-salah atau kendala teknis dari Analitika tadi. Nah, untuk itu aku pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.